Yang pertama kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam sangat sulit. Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati, ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden, dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik, bahwa kita memang kembali ke Fitri, kita menjadi lebih bersih, dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi? Karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden. Karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidensial threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidensial club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya Presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam empat mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang
nakodai oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada dalam pembahasan tersebut karena mereka berdua berbicara dalam hal empat mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya. Kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang, bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya Bang Efriza ya disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa
satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah, masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga Pak Jokowi perasaannya, ia juga ingin mendapatkan kepastian dari Ibu Megawati. Apa kepastiannya? Yang pertama, PDI Perjuangan ini mau mendukung pemerintahan dengan masuk ke dalam atau tidak. Satu. Yang kedua, PDI Perjuangan sudah mendapatkan kompensasi berupa orang-orang terdekat Ibu Megawati sudah mendapatkan posisi. Lalu, apa yang didapatkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo? Jaminannya apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu didukung atau kebijakan pemerintah diayun-ayun saja? Artinya, ada kambing hitam ketika terjadi kekesalan masyarakat, kekecewaan masyarakat, maka PDI Perjuangan berlindung di balik atas nama rakyat. Tapi ketika menguntungkan kebijakan pemerintah, PDI Perjuangan berada di depan yang menyatakan selalu mendukung pemerintah. Dan ini tentunya butuh kepastian dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah ia mencoba untuk menengahi permasalahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena tadi yang saya katakan, ia ingin rukun para mantan presiden, dia membangun presidensial club, itu harapannya. Dia juga berharap bahwa pengelolaan negara melalui Danantara ini bisa dibantu oleh pemikiran para mantan presiden. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana Pak Prabowo melihat ataupun membicarakan kondisi krisis ini terhadap sikap dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan sikapnya sama kepada pemerintah bahwa krisis ini bisa dianggap hanya sebuah bentuk dinamika saja pemerintahan, bukan sebuah krisis legitimasi, krisis kepemimpinan, krisis kebijakan, sampai kepada krisis berupa keinginan mengganti presiden. Dan ini yang sedang diharapkan ataupun meminta kepastian dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati pandangannya. Karena Ibu Megawati ini tentu dia pernah mengalami kondisi krisis. Sisi yang lain tentu saja dia adalah tokoh yang bermain sebagai oposisi sekaligus mitra kritis yang selalu berayun dan pintar sekali mengambil peran dan kesempatan di dalam hal melihat keuntungan dan kerugian, mendukung pemerintah atau tidak. Dan kepastian-kepastian ini yang saya rasa ada pembicaraannya saat tertutup. Dan ini yang menjadi tekanan dari kehadiran Pak Prabowo. Ini ketika kemudian Pak Prabowo ya, Bang Efriza ya, sudah bertemu dengan Bu Megawati begitu ya. Ketika tadi Bang Efriza di awal sempat mengatakan cukup sulit untuk kemudian tetap bisa melanjutkan pertemuan sampai bersama dengan beberapa presiden yang lain, Pak SBY dan juga Pak Jokowi begitu ya. Apakah sedianya sosok seorang Prabowo ini juga cukup bisa Bang Efriza untuk bisa menjadi penjembatan begitu ya, agar pertemuan antara seluruh mantan presiden ini juga bisa terlaksana, Bang? Iya, kalau berbicara menjembatani, tentu saja mau tidak mau, Pak Prabowo memang harus menjembatani. Karena dari mantan presiden ini, mereka punya partai politik.
mereka punya organisasi, mereka punya kendaraan secara politik yang bisa mengganggu pemerintahan, baik itu Partai Demokrat dengan SBY, kemudian Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan, dan jangan lupakan pula PSI yang berkiblat dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi, kata kiblatnya saya kutip. Yang berikutnya adalah bagaimana PSI ini dipimpin oleh Kaisang, dan perubahan PSI menjadi super terbuka ini tentu harus dijembatani nanti oleh Pak Prabowo. Bagaimana ia mensikapi situasi politik nanti di menuju 2029. Artinya situasi ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo karena rasa-rasanya sangat sulit Prabowo untuk mengirimkan, bahasa kasarnya adalah atau sarkasnya, pion-pionnya ataupun penyambung lidahnya untuk menemui Ibu Megawati, Pak Jokowi ataupun Pak SBY supaya terjadi pertemuan di antara mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa ia harus mendatangi Ibu Megawati. Selain bahwa Ibu Megawati adalah senior partai politik, kemudian partainya adalah partai besar, peringkat pertama, dan yang kedua juga dia adalah mantan presiden, tentu rasa santun, rasa bijak itu harus diambil. Sementara bagaimana dengan merawat hubungan dengan SBY dan Pak Jokowi? Tentu kedua-duanya ini sangat mudah karena sudah berada di gerbong pemerintahan. Artinya Pak Prabowo ini sebagai presiden, ia harus benar-benar bekerja keras. Satu sisi dia membuat kebijakan untuk menguntungkan masyarakat, sisi yang lain ia harus membuat sebuah langkah atau upaya dirinya sendiri yang mendatangi Ibu dari Megawati Soekarno Putri. Ketika misalnya ada permasalahan yang perlu dibicarakan, ada hubungan yang perlu diluruskan. Dan ini tentunya tidak bisa lagi diutus oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo. Dan ini saya rasa solusi yang sudah digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi solusinya adalah dia bisa mempertemukan SBY dengan Pak Jokowi di dalam sebuah momen kenegaraan, tapi sangat sulit mempersatukan ketiganya dalam momen kenegaraan. Artinya, untuk momen-momen penting, untuk bertemu dengan Megawati, sifatnya bukan kenegaraan, tapi sifatnya adalah individual. Oke, pertemuan personal ya Bang Efriza ya, bukan kemudian pertemuan yang bisa disaksikan oleh publik juga untuk kemudian sama-sama para mantan presiden ini bertemu. Jika kita mengamati bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, Bang Efriza, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang nantinya ada peluang yang juga cukup besar agar PDIP ini pada akhirnya bergabung pada pemerintahan dan juga bergabung ke koalisi Kim Plus, Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang diharapkan, tentu saja Kim Plus ini berharap bahwa PDI Perjuangan masuk di pemerintahan. Dan begitu juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Mereka berharap bahwa partai ini bergabung di pemerintahan. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana menjaga dinamika politik di dalam. Karena ketika memasukkan PDI Perjuangan untuk bergabung di dalam pemerintahan, maaf saja saya katakan PDI Perjuangan ini bukan seperti Nasdem yang tidak perlu kursi dia untuk mendukung pemerintahan, tapi PDI Perjuangan pasti berhitung dapat jumlah kursinya berapa. Dan kita bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan pun sebagai partainya Pak Jokowi waktu itu mereka meminta jatah menterinya lebih banyak. Apalagi sekarang ini dia sangat berharap ayunan-ayunan itu benar-benar menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Dan ini adalah suatu momen penting yang harus dijawab oleh dari Pak Prabowo ini. Bagaimana ia menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kalau berbicara soal kementerian, sudah pasti larinya ataupun dinamikanya adalah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet artinya kocok maupun geser dari posisi-posisi menteri. Sementara posisi ini sudah dibagi-bagi antar partai politik. Dan bisa jadi gesekan ini juga hadir kepada
Pak Jokowi. Karena kalau orang-orang Jokowi misalnya yang digeser, kemudian diganti oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, tentu ini akan memantik permasalahan baru. Begitu juga kalau yang digeser adalah dari PSI, tentu akan memantik permasalahan baru ataupun dari partai-partai politik lainnya. Dan berapa jumlah kursinya ini pun juga akan memantik perdebatan nantinya. Apakah harus dua, apakah harus satu? Dan jangan lupakan pula bahwa perilaku PDI Perjuangan yang tidak pernah mengizinkan Pak Jokowi untuk bersama dengan Partai Demokrat di pemerintahan tentu akan mendapatkan perlawanan balik dari Partai Demokrat bahwa mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dinamika-dinamika ini tentu saja akan meruncing. Begitu juga Partai Golkar yang saat ini dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling kuat, besar, mendukung pemerintahan karena dia nomor urut 2. Ketika ada PDI Perjuangan, tentu saja nomor urut 1 dan semua sudah bergabung di pemerintahan, ini akan menjadi situasi yang bisa jadi membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak lagi cair, malah pemerintahan yang penuh dengan friksi satu dengan yang lainnya. Apalagi kita melihat partai-partai Islam, PKS pun sangat tidak senang dengan PDI Perjuangan karena PDI Perjuanganlah yang tidak pernah mau menerima PKS dan hal-hal ini menjadi meruncing masalah-masalah baru. Ada banyak problematika ya Bang Efriza ya yang kemudian berkemungkinan untuk bisa terjadi dalam situasi apabila memang harus PDIP ini bisa bergabung dengan koalisi. Kalau kita mengamati Bang Efriza terbukanya PDIP pada akhirnya berkenan bertemu dengan Presiden Prabowo begitu ya. Di satu sisi memang ini adalah momen Lebaran yang bisa ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Tapi apakah juga kemudian narasi yang menyebut pertemuan Prabowo ini karena PDIP ingin mengamankan Kongres PDI Perjuangan begitu ya Bang Efriza ya. Apakah Bang Efriza juga bisa melihat hal yang sama? Ya, yang pertama memang PDI Perjuangan butuh pengawalan, butuh bantuan, dan butuh dalam hal ini adalah dukungan dari pemerintah supaya Kongres ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, PDI Perjuangan sedang mencoba mengambil momen. Apa momennya? Bahwa mereka berharap kalau mereka gabung di pemerintahan, mereka menjadi penyeimbang pemerintah dalam level yang paling kuat. Dalam hal ini, penyeimbang ini artinya ia menjadi satu kekuatan baru bagi Prabowo selain dari Gerindra, yaitu satu kekuatan baru ini, dia berharap atau PDI Perjuangan rasa-rasanya mungkin berpikir ia akan mencoba menggeser peran dari Pak Jokowi, menggeser situasi bahwa Prabowo saat ini sangat berlindung ataupun sangat didukung kuat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentu saja harapannya adalah dukungan dari Pak Jokowi yang kita tahu. Nah, namun dalam situasi ini tentu saja akan berbeda. PDI Perjuangan mau mengambil hal tersebut, bahwa Pak Prabowo ini tidak lagi kuat karena Jokowi, tapi Pak Prabowo ini kuat karena PDI Perjuangan. Pak Prabowo ini kuat karena partai politik nomor 1 di parlemen yang mendukungnya. Dan inilah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan selain mengamankan Kongres adalah menggeser peran, menggeser kekuatan, menggeser pengaruh, dan berusaha untuk mendongkel kekuatan dari Prabowo bersama dengan Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah dinamika baru. Apakah Prabowo bisa mengayunkan tarik-menarik kepentingan tersebut antara Jokowi yang masih punya kepentingan terhadap pemerintahan untuk legasi pemerintahannya ini berjalan dengan baik, semua kebijakan pemerintah ini tetap dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang, itu diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana meminimalisir atau meminimalkan kekuatan dari Pak Jokowi terhadap peran di pemerintahan ini. Dan ini merupakan sebuah upaya bagaimana situasinya di antara tarik-menarik ini posisi Prabowo berada di tengah.
Posisi Pak Prabowo yang kemudian berada di tengah. Terakhir dari saya, Bang Efriza, kemungkinan apa atau situasi apa begitu ya Bang ya, yang kemudian memungkinkan adanya kondisi baik ketika Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati, bisa bersama juga dengan Pak SBY, dan juga bersama juga sekaligus bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam suatu forum bersama, dan juga sama-sama mencairkan situasi kondisi politis antara elit-elit partai begitu ya, dan juga elit-elit tokoh publik. Iya, kalau upaya untuk mencairkan situasi dalam momen saat ini bisa dikatakan sudah terlewat. Karena momen Lebaran sudah berlalu, open house pun sudah terlihat. Pak Jokowi tidak mau datang ke open house-nya Pak Prabowo, Ibu Megawati tidak mau datang ke open house Pak Prabowo, hanya Pak SBY yang hadir di sana. Dan ini tentu sangat sulit. Kalau berbicara tentang bagaimana momen kenegaraan, sudah coba digambarkan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dari mulai pasca Pilpres, seperti tadi pendahuluannya, sampai situasi Danantara. Tapi lagi-lagi tidak dapat terbangun. Jadi rasa-rasanya pertemuan ini sangatlah sulit dalam waktu dekat. Apalagi kalau seandainya dipaksakan. Misalnya open house pemerintah terhadap para mantan presiden dan wakil presiden. Rasa-rasanya juga sangat sulit. Karena persoalan kenegaraan sudah tinggi tingkat harus dipelajari, dicermati, bahkan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu krisis, kemudian kebijakan Trump di Amerika Serikat, soal impor, dan hal ini mempengaruhi situasi negara kita. Berikutnya adalah momen yang bisa hanya nanti ketika ada situasi yang benar-benar mendesak, yang perlu sebuah gagasan dari seluruh para mantan. Nah, ini adalah momennya. Namun, apakah momen ini bisa dicairkan dalam sebuah bentuk seperti keinginan Pak Prabowo membangun presidensial klub ini? Saya rasa Ibu Megawati tidak mau, tidak berkenan kalau ia ditempatkan dalam posisi bertiga dengan SBY dan Pak Jokowi. Kemudian, momen apa lagi yang bisa dibangun? Tentu saja adalah momen saat kenegaraan, yaitu 17 Agustus. Dan momen ini tentu menjadi harapan baru kalau ketiga-tiganya bisa duduk bareng. Ketiga-tiganya yang dimaksud adalah Pak SBY, Pak Jokowi, dan tentu saja Ibu Megawati. Namun lagi-lagi, yang saya lihat kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melakukan urusan kenegaraannya ataupun urusan 17 Agustusannya itu di partainya sendiri ataupun di Tengku Umar misalnya. Dan ini adalah situasi yang perlu benar-benar Pak Prabowo mempersiapkan momen seperti apa yang bisa mempersatukan ketiganya. Karena kalau tiba-tiba mereka diajak duduk bareng tanpa agenda penting, rasa-rasanya sangat sulit. Dan agenda penting ini yang harus dibangun apa? Membangun kementerian sudah lewat. Membangun institusi baru dalam hal ini Danantara sudah lewat. Mau membangun apa? Bahas IKN tentu saja sudah berbeda konsepnya. PDI Perjuangan sudah terlalu enggan untuk ikut campur lagi karena itu adalah produk dari Pak Jokowi dan itu adalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu legasinya Pak Jokowi. Jadi inilah kesulitannya, mempertemukannya dalam bentuk narasi apa. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya situasi negara dalam keadaan krisis. Tapi pertanyaannya, mana ada pemerintah mau kondisi negara krisis? Karena bisa jadi kalau sudah krisis, krisis kepemimpinan kebijakan malah yang ada lengser Pak Prabowo. Dan ini berbahaya malah. Tentu Pak Prabowo menginginkan kondisi kondusif. Jadi saya rasa tadi kembali saya bilang Pak Prabowo akan meminta gagasan dari Ibu Megawati dengan cara mendatangi ataupun silaturahim bahasanya ataupun mengunjungi persahabatan dan
Beda dengan saat Pak SBY dan Pak Jokowi, momen kenegaraan bisa, tapi untuk mempersatukan ketiga-tiganya dalam satu hal atau satu tema ini sangat sulit. Apa yang mau dibangun, apa isunya, dan seperti apa cara ataupun mekanisme pertemuannya. Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin. Misalnya, kalau konferensi pers ataupun ibaratnya via Zoom dan segala macam, itu tidaklah mungkin mau dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah situasi yang memang pelik karena Ibu Megawati punya karakter kalau sudah bersalah atau bermasalah dengan Ibu Megawati, maka orang itu sudah dicoret di dalam satu hal yang harus dihormatinya atau dihormati dan dihargai oleh Ibu Megawati. Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi sudah dicoret dan sangat sulit mempertemukan mereka bertiga. Oke, cukup menjadi kesulitan untuk bisa mempertemukan ya antara ketiga tokoh ini karena memang sikap dari Bu Megawati yang ketika memang sudah tidak ya berkata tidak ya Bang Efriza ya. Tapi kita tetap sama-sama berharap semoga nanti mungkin di satu kesempatan ya Bang Efriza ya ada momen tertentu yang bisa mempertemukan antara Presiden Prabowo Subianto, Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SBY dan juga Pak Joko Widodo. Yang pertama kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam sangat sulit. Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati, ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden. Dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo, ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik bahwa kita memang kembali ke Fitri, kita menjadi lebih bersih dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidensial threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidensial club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama
Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam empat mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang dinakodai oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada dalam pembahasan tersebut karena mereka berdua berbicara dalam hal empat mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya. Kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang
bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya Bang Efriza ya disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya, jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak, bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah, masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga Pak Jokowi perasaannya, ia juga ingin mendapatkan kepastian dari Ibu Megawati. Apa kepastiannya? Yang pertama, PDI Perjuangan ini mau mendukung pemerintahan dengan masuk ke dalam atau tidak. Satu. Yang kedua, PDI Perjuangan sudah mendapatkan kompensasi berupa orang-orang terdekat Ibu Megawati sudah mendapatkan posisi. Lalu, apa yang didapatkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, jaminannya apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu didukung atau kebijakan pemerintah diayun-ayun saja? Artinya ada kambing hitam ketika terjadi kekesalan masyarakat, kekecewaan masyarakat, maka PDI Perjuangan berlindung di balik atas nama rakyat. Tapi ketika menguntungkan kebijakan pemerintah, PDI Perjuangan berada di depan yang menyatakan selalu mendukung pemerintah. Dan ini tentunya butuh kepastian dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah ia mencoba untuk menengahi permasalahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena tadi yang saya katakan, ia ingin rukun para mantan presiden, dia membangun presidensial club, itu harapannya. Dia juga berharap bahwa pengelolaan negara melalui Danantara ini bisa dibantu oleh pemikiran para mantan presiden. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana Pak Prabowo melihat ataupun membicarakan kondisi krisis ini terhadap sikap dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan sikapnya sama kepada pemerintah bahwa krisis ini bisa dianggap hanya sebuah bentuk dinamika saja pemerintahan, bukan sebuah krisis legitimasi, krisis kepemimpinan, krisis kebijakan, sampai kepada krisis
berupa keinginan mengganti presiden. Dan ini yang sedang diharapkan ataupun meminta kepastian dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati pandangannya. Karena Ibu Megawati ini tentu dia pernah mengalami kondisi krisis. Sisi yang lain tentu saja dia adalah tokoh yang bermain sebagai oposisi sekaligus mitra kritis yang selalu berayun dan pintar sekali mengambil peran dan kesempatan di dalam hal melihat keuntungan dan kerugian, mendukung pemerintah atau tidak. Dan kepastian-kepastian ini yang saya rasa ada pembicaraannya saat tertutup. Dan ini yang menjadi tekanan dari kehadiran Pak Prabowo. Ini ketika kemudian Pak Prabowo ya, Bang Efriza ya, sudah bertemu dengan Bu Megawati begitu ya. Ketika tadi Bang Efriza di awal sempat mengatakan cukup sulit untuk kemudian tetap bisa melanjutkan pertemuan sampai bersama dengan beberapa presiden yang lain, Pak SBY dan juga Pak Jokowi begitu ya. Apakah sedianya sosok seorang Prabowo ini juga cukup bisa Bang Efriza untuk bisa menjadi penjembatan begitu ya, agar pertemuan antara seluruh mantan presiden ini juga bisa terlaksana, Bang? Iya. Kalau berbicara menjembatani, tentu saja mau tidak mau, Pak Prabowo memang harus menjembatani. Karena dari mantan presiden ini, mereka punya partai politik, mereka punya organisasi, mereka punya kendaraan secara politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Baik itu Partai Demokrat dengan SBY, kemudian Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan, dan jangan lupakan pula PSI yang berkiblat dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi, kata kiblatnya saya kutip. Yang berikutnya adalah bagaimana PSI ini dipimpin oleh Kaisang, dan perubahan PSI menjadi super terbuka ini tentu harus dijembatani nanti oleh Pak Prabowo. Bagaimana ia mensikapi situasi politik nanti di menuju 2029. Artinya situasi ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo, karena rasa-rasanya sangat sulit Prabowo untuk mengirimkan, bahasa kasarnya adalah atau sarkasnya, pion-pionnya ataupun penyambung lidahnya untuk menemui Ibu Megawati, Pak Jokowi ataupun Pak SBY supaya terjadi pertemuan di antara mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa ia harus mendatangi Ibu Megawati. Selain bahwa Ibu Megawati adalah senior partai politik, kemudian partainya adalah partai besar, peringkat pertama, dan yang kedua juga dia adalah mantan presiden, tentu rasa santun, rasa bijak itu harus diambil. Sementara bagaimana dengan merawat hubungan dengan SBY dan Pak Jokowi? Tentu kedua-duanya ini sangat mudah karena sudah berada di gerbong pemerintahan. Artinya Pak Prabowo ini sebagai presiden, ia harus benar-benar bekerja keras. Satu sisi dia membuat kebijakan untuk menguntungkan masyarakat, sisi yang lain ia harus membuat sebuah langkah atau upaya dirinya sendiri yang mendatangi Ibu dari Megawati Soekarno Putri. Ketika misalnya ada permasalahan yang perlu dibicarakan, ada hubungan yang perlu diluruskan. Dan ini tentunya tidak bisa lagi diutus oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo. Dan ini saya rasa solusi yang sudah digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi solusinya adalah dia bisa mempertemukan SBY dengan Pak Jokowi di dalam sebuah momen kenegaraan, tapi sangat sulit mempersatukan ketiganya dalam momen kenegaraan. Artinya, untuk momen-momen penting, untuk bertemu dengan Megawati sifatnya bukan kenegaraan, tapi sifatnya adalah individual. Oke, pertemuan personal ya Bang Efriza ya, bukan kemudian pertemuan yang bisa disaksikan oleh publik juga untuk kemudian sama-sama para mantan presiden ini bertemu. Jika kita mengamati bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, Bang Efriza, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang nantinya ada peluang yang juga cukup besar agar PDIP ini pada akhirnya bergabung pada pemerintahan dan juga bergabung ke koalisi Kim Plus, Bang Efriza. Iya, kalau melihat apa yang diharapkan, tentu saja Kim Plus ini berharap bahwa PDI Perjuangan masuk di pemerintahan, dan begitu juga
dari kader-kader PDI Perjuangan. Mereka berharap bahwa partai ini bergabung di pemerintahan. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana menjaga dinamika politik di dalam. Karena ketika memasukkan PDI Perjuangan untuk bergabung di dalam pemerintahan, maaf saja saya katakan PDI Perjuangan ini bukan seperti Nasdem yang tidak perlu kursi dia untuk mendukung pemerintahan, tapi PDI Perjuangan pasti berhitung dapat jumlah kursinya berapa. Dan kita bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan pun sebagai partainya Pak Jokowi waktu itu mereka meminta jatah menterinya lebih banyak. Apalagi sekarang ini dia sangat berharap ayunan-ayunan itu benar-benar menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Dan ini adalah suatu momen penting yang harus dijawab oleh dari Pak Prabowo ini. Bagaimana ia menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kalau berbicara soal kementerian, udah pasti larinya ataupun dinamikanya adalah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet artinya kocok maupun geser dari posisi-posisi menteri. Sementara posisi ini sudah dibagi-bagi antar partai politik. Dan bisa jadi gesekan ini juga hadir kepada Pak Jokowi. Karena kalau orang-orang Jokowi misalnya yang digeser, kemudian diganti oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, tentu ini akan memantik permasalahan baru. Begitu juga kalau yang digeser adalah dari PSI, tentu akan memantik permasalahan baru ataupun dari partai-partai politik lainnya. Dan berapa jumlah kursinya ini pun juga akan memantik perdebatan nantinya. Apakah harus dua, apakah harus satu. Dan jangan lupakan pula bahwa perilaku PDI Perjuangan yang tidak pernah mengizinkan Pak Jokowi untuk bersama dengan Partai Demokrat di pemerintahan tentu akan mendapatkan perlawanan balik dari Partai Demokrat bahwa mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dinamika-dinamika ini tentu saja akan meruncing. Begitu juga Partai Golkar yang saat ini dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling kuat, besar, mendukung pemerintahan karena dia nomor urut 2. Ketika ada PDI Perjuangan, tentu saja nomor urut 1 dan semua sudah bergabung di pemerintahan, ini akan menjadi situasi yang bisa jadi membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak lagi cair, malah pemerintahan yang penuh dengan friksi satu dengan yang lainnya. Apalagi kita melihat partai-partai Islam, PKS pun sangat tidak senang dengan PDI Perjuangan karena PDI Perjuanganlah yang tidak pernah mau menerima PKS dan hal-hal ini menjadi meruncing masalah-masalah baru. Ada banyak problematika ya Bang Efriza ya yang kemudian berkemungkinan untuk bisa terjadi dalam situasi apabila memang harus PDIP ini bisa bergabung dengan koalisi. Kalau kita mengamati Bang Efriza terbukanya PDIP pada akhirnya berkenan bertemu dengan Presiden Prabowo begitu ya. Di satu sisi memang ini adalah momen Lebaran yang bisa ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Tapi apakah juga kemudian narasi yang menyebut pertemuan Prabowo ini karena PDIP ingin mengamankan Kongres PDI Perjuangan begitu ya Bang Efriza ya. Apakah Bang Efriza juga bisa melihat hal yang sama? Ya, yang pertama memang PDI Perjuangan butuh pengawalan, butuh bantuan, dan butuh dalam hal ini adalah dukungan dari pemerintah supaya Kongres ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, PDI Perjuangan sedang mencoba mengambil momen. Apa momennya? Bahwa mereka berharap kalau mereka gabung di pemerintahan, mereka menjadi penyeimbang pemerintah dalam level yang paling kuat. Dalam hal ini penyeimbang ini artinya ia menjadi satu kekuatan baru bagi Prabowo selain dari Gerindra, yaitu satu kekuatan baru ini dia berharap atau PDI Perjuangan rasa-rasanya mungkin berpikir ia akan mencoba menggeser peran dari Pak Jokowi, menggeser situasi bahwa Prabowo saat ini sangat berlindung ataupun sangat didukung kuat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentu saja harapannya adalah dukungan dari Pak Jokowi yang kita tahu
Nah, namun dalam situasi ini tentu saja akan berbeda. PDI Perjuangan mau mengambil hal tersebut, bahwa Pak Prabowo ini tidak lagi kuat karena Jokowi, tapi Pak Prabowo ini kuat karena PDI Perjuangan. Pak Prabowo ini kuat karena partai politik nomor satu di parlemen yang mendukungnya. Dan inilah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan selain mengamankan Kongres adalah menggeser peran, menggeser kekuatan, menggeser pengaruh, dan berusaha untuk mendongkel kekuatan dari Prabowo bersama dengan Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah dinamika baru. Apakah Prabowo bisa mengayunkan tarik-menarik kepentingan tersebut antara Jokowi yang masih punya kepentingan terhadap pemerintahan untuk legasi pemerintahannya ini berjalan dengan baik, semua kebijakan pemerintah ini tetap dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang, itu diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana meminimalisir atau meminimalkan kekuatan dari Pak Jokowi terhadap peran di pemerintahan ini. Dan ini merupakan sebuah upaya bagaimana situasinya di antara tarik-menarik ini posisi Prabowo berada di tengah. Posisi Pak Prabowo yang kemudian berada di tengah. Terakhir dari saya, Bang Efriza, kemungkinan apa atau situasi apa begitu ya Bang ya yang kemudian memungkinkan adanya kondisi baik ketika Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati, bisa bersama juga dengan Pak SBY dan juga bersama juga sekaligus bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam suatu forum bersama dan juga sama-sama mencairkan situasi kondisi politis antara elit-elit partai begitu ya dan juga elit-elit tokoh publik. Iya, kalau upaya untuk mencairkan situasi dalam momen saat ini bisa dikatakan sudah terlewat. Karena momen Lebaran sudah berlalu, open house pun sudah terlihat. Pak Jokowi tidak mau datang ke open house-nya Pak Prabowo, Ibu Megawati tidak mau datang ke open house Pak Prabowo, hanya Pak SBY yang hadir di sana. Dan ini tentu sangat sulit. Kalau berbicara tentang bagaimana momen kenegaraan, sudah coba digambarkan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dari mulai pasca Pilpres, seperti tadi pendahuluannya, sampai situasi Danantara. Tapi lagi-lagi tidak dapat terbangun. Jadi rasa-rasanya pertemuan ini sangatlah sulit dalam waktu dekat. Apalagi kalau seandainya dipaksakan. Misalnya open house pemerintah terhadap para mantan presiden dan wakil presiden. Rasa-rasanya juga sangat sulit karena persoalan kenegaraan sudah tinggi tingkat harus dipelajari, dicermati, bahkan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu krisis, kemudian kebijakan Trump di Amerika Serikat, soal impor, dan hal ini mempengaruhi situasi negara kita. Berikutnya adalah momen yang bisa hanya nanti ketika ada situasi yang benar-benar mendesak, yang perlu sebuah gagasan dari seluruh para mantan. Nah, ini adalah momennya. Namun, apakah momen ini bisa dicairkan dalam sebuah bentuk seperti keinginan Pak Prabowo membangun presidensial klub ini? Saya rasa Ibu Megawati tidak mau, tidak berkenan kalau ia ditempatkan dalam posisi bertiga dengan SBY dan Pak Jokowi. Kemudian, momen apa lagi yang bisa dibangun? Tentu saja adalah momen saat kenegaraan, yaitu 17 Agustus. Dan momen ini tentu menjadi harapan baru kalau ketiga-tiganya bisa duduk bareng. Ketiga-tiganya yang dimaksud adalah Pak SBY, Pak Jokowi, dan tentu saja Ibu Megawati. Namun lagi-lagi, yang saya lihat kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melakukan urusan kenegaraannya ataupun urusan 17 Agustusannya itu di partainya sendiri ataupun di Tengku Umar misalnya. Dan ini adalah situasi yang perlu benar-benar
Pak Prabowo mempersiapkan momen seperti apa yang bisa mempersatukan ketiganya. Karena kalau tiba-tiba mereka diajak duduk bareng tanpa agenda penting, rasa-rasanya sangat sulit. Dan agenda penting ini yang harus dibangun apa? Membangun kementerian sudah lewat. Membangun institusi baru dalam hal ini dan antara sudah lewat. Mau membangun apa? Bahas IKN tentu saja sudah berbeda konsepnya. PDI Perjuangan sudah terlalu enggan untuk ikut campur lagi karena itu adalah produk dari Pak Jokowi dan itu adalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu legasinya Pak Jokowi. Jadi inilah kesulitannya, mempertemukannya dalam bentuk narasi apa. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya situasi negara dalam keadaan krisis. Tapi pertanyaannya, mana ada pemerintah mau kondisi negara krisis? Karena bisa jadi kalau sudah krisis, krisis kepemimpinan kebijakan malah yang ada lengser Pak Prabowo. Dan ini berbahaya malah. Tentu Pak Prabowo menginginkan kondisi kondusif. Jadi saya rasa tadi kembali saya bilang Pak Prabowo akan meminta gagasan dari Ibu Megawati dengan cara mendatangi ataupun silaturahim bahasanya ataupun mengunjungi persahabatan dan beda dengan saat Pak SBY dan Pak Jokowi. Momen kenegaraan bisa, tapi untuk mempersatukan ketiga-tiganya dalam satu hal atau satu tema ini sangat sulit. Apa yang mau dibangun, apa isunya, dan seperti apa cara ataupun mekanisme pertemuannya. Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin. Misalnya, kalau konferensi pers ataupun ibaratnya via Zoom dan segala macam, itu tidaklah mungkin mau dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah situasi yang memang pelik, karena Ibu Megawati punya karakter, kalau sudah bersalah atau bermasalah dengan Ibu Megawati, maka orang itu sudah dicoret di dalam satu hal yang harus dihormatinya atau dihormati dan dihargai oleh Ibu Megawati. Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi sudah dicoret dan sangat sulit mempertemukan mereka bertiga. Oke, cukup menjadi kesulitan untuk bisa mempertemukan ya antara ketiga tokoh ini karena memang sikap dari Bu Megawati yang ketika memang sudah tidak ya berkata tidak ya Bang Efriza ya. Tapi kita tetap sama-sama berharap semoga nanti mungkin di satu kesempatan ya Bang Efriza ya ada momen tertentu yang bisa mempertemukan antara Presiden Prabowo Subianto, Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SBY dan juga Pak Joko Widodo. Yang pertama kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam sangat sulit. Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati, ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden. Dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo, ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik bahwa kita memang kembali ke Fitri, kita menjadi lebih bersih dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi? Karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi
kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden, karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidential threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidential club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam 4 mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang dinakodai oleh Pak Prabowo, dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada dalam pembahasan tersebut karena mereka berdua berbicara dalam hal 4 mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara, maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya.
kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang, bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya Bang Efriza ya disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya, jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak, bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga Pak Jokowi perasaannya, ia juga ingin mendapatkan kepastian dari Ibu Megawati. Apa kepastiannya? Yang pertama, PDI Perjuangan ini mau mendukung pemerintahan dengan masuk ke dalam atau tidak. Satu. Yang kedua, PDI Perjuangan sudah mendapatkan kompensasi berupa orang-orang terdekat Ibu Megawati sudah mendapatkan posisi. Lalu, apa yang didapatkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, jaminannya apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu didukung atau kebijakan pemerintah diayun-ayun saja? Artinya ada
kambing hitam. Ketika terjadi kekesalan masyarakat, kekecewaan masyarakat, maka PDI Perjuangan berlindung di balik atas nama rakyat. Tapi ketika menguntungkan kebijakan pemerintah, PDI Perjuangan berada di depan yang menyatakan selalu mendukung pemerintah. Dan ini tentunya butuh kepastian dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah ia mencoba untuk menengahi permasalahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena tadi yang saya katakan, ia ingin rukun para mantan presiden, dia membangun presidensial club, itu harapannya. Dia juga berharap bahwa pengelolaan negara melalui Danantara ini bisa dibantu oleh pemikiran para mantan presiden. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana Pak Prabowo melihat ataupun membicarakan kondisi krisis ini terhadap sikap dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan sikapnya sama kepada pemerintah bahwa krisis ini bisa dianggap hanya sebuah bentuk dinamika saja pemerintahan, bukan sebuah krisis legitimasi, krisis kepemimpinan, krisis kebijakan, sampai kepada krisis berupa keinginan mengganti presiden. Dan ini yang sedang diharapkan ataupun meminta kepastian dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati pandangannya. Karena Ibu Megawati ini tentu dia pernah mengalami kondisi krisis. Sisi yang lain tentu saja dia adalah tokoh yang bermain sebagai oposisi sekaligus mitra kritis yang selalu berayun dan pintar sekali mengambil peran dan kesempatan di dalam hal melihat keuntungan dan kerugian, mendukung pemerintah atau tidak. Dan kepastian-kepastian ini yang saya rasa ada pembicaraannya saat tertutup. Dan ini yang menjadi tekanan dari kehadiran Pak Prabowo. Ini ketika kemudian Pak Prabowo ya, Bang Efriza ya, sudah bertemu dengan Bu Megawati begitu ya. Ketika tadi Bang Efriza di awal sempat mengatakan cukup sulit untuk kemudian tetap bisa melanjutkan pertemuan sampai bersama dengan beberapa presiden yang lain, Pak SBY dan juga Pak Jokowi begitu ya. Apakah sedianya sosok seorang Prabowo ini juga cukup bisa Bang Efriza untuk bisa menjadi penjembatan begitu ya, agar pertemuan antara seluruh mantan presiden ini juga bisa terlaksana, Bang? Iya. Kalau berbicara menjembatani, tentu saja mau tidak mau, Pak Prabowo memang harus menjembatani. Karena dari mantan presiden ini, mereka punya partai politik, mereka punya organisasi, mereka punya kendaraan secara politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Baik itu Partai Demokrat dengan SBY, kemudian Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan, dan jangan lupakan pula PSI yang berkiblat dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi, kata kiblatnya saya kutip. Yang berikutnya adalah bagaimana PSI ini dipimpin oleh Kaisang, dan perubahan PSI menjadi super terbuka ini tentu harus dijembatani nanti oleh Pak Prabowo. Bagaimana ia mensikapi situasi politik nanti di menuju 2029. Artinya situasi ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo, karena rasa-rasanya sangat sulit Prabowo untuk mengirimkan, bahasa kasarnya adalah atau sarkasnya, pion-pionnya ataupun penyambung lidahnya untuk menemui Ibu Megawati, Pak Jokowi ataupun Pak SBY supaya terjadi pertemuan di antara mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa ia harus mendatangi Ibu Megawati. Selain bahwa Ibu Megawati adalah senior partai politik, kemudian partainya adalah partai besar, peringkat pertama, dan yang kedua juga dia adalah mantan presiden, tentu rasa santun, rasa bijak itu harus diambil. Sementara bagaimana dengan merawat hubungan dengan SBY dan Pak Jokowi? Tentu kedua-duanya ini sangat mudah karena sudah berada di gerbong pemerintahan. Artinya Pak Prabowo ini sebagai presiden, ia harus benar-benar bekerja keras. Satu sisi dia membuat kebijakan untuk menguntungkan masyarakat, sisi yang lain ia harus membuat
sebuah langkah atau upaya dirinya sendiri yang mendatangi Ibu dari Megawati Soekarno Putri ketika misalnya ada permasalahan yang perlu dibicarakan, ada hubungan yang perlu diluruskan, dan ini tentunya tidak bisa lagi diutus oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo, dan ini saya rasa solusi yang sudah digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi solusinya adalah dia bisa mempertemukan SBY dengan Pak Jokowi di dalam sebuah momen kenegaraan, tapi sangat sulit mempersatukan ketiganya dalam momen kenegaraan. Artinya, untuk momen-momen penting, untuk bertemu dengan Megawati sifatnya bukan kenegaraan, tapi sifatnya adalah individual. Oke, pertemuan personal ya Bang Efriza ya, bukan kemudian pertemuan yang bisa disaksikan oleh publik juga untuk kemudian sama-sama para mantan presiden ini bertemu. Jika kita mengamati bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, Bang Efriza, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang nantinya ada peluang yang juga cukup besar agar PDIP ini pada akhirnya bergabung pada pemerintahan dan juga bergabung ke koalisi Kim Plus, Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang diharapkan, tentu saja Kim Plus ini berharap bahwa PDI Perjuangan masuk di pemerintahan, dan begitu juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Mereka berharap bahwa partai ini bergabung di pemerintahan. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana menjaga dinamika politik di dalam. Karena ketika memasukkan PDI Perjuangan untuk bergabung di dalam pemerintahan, maaf saja saya katakan PDI Perjuangan ini bukan seperti Nasdem yang tidak perlu kursi dia untuk mendukung pemerintahan, tapi PDI Perjuangan pasti berhitung dapat jumlah kursinya berapa. Dan kita bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan pun sebagai partainya Pak Jokowi waktu itu mereka meminta jatah menterinya lebih banyak. Apalagi sekarang ini dia sangat berharap ayunan-ayunan itu benar-benar menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Dan ini adalah suatu momen penting yang harus dijawab oleh dari Pak Prabowo ini. Bagaimana ia menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kalau berbicara soal kementerian, udah pasti larinya ataupun dinamikanya adalah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet artinya kocok maupun geser dari posisi-posisi menteri. Sementara posisi ini sudah dibagi-bagi antar partai politik. Dan bisa jadi gesekan ini juga hadir kepada Pak Jokowi. Karena kalau orang-orang Jokowi misalnya yang digeser, kemudian diganti oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, tentu ini akan memantik permasalahan baru. Begitu juga kalau yang digeser adalah dari PSI, tentu akan memantik permasalahan baru ataupun dari partai-partai politik lainnya. Dan berapa jumlah kursinya ini pun juga akan memantik perdebatan nantinya. Apakah harus dua, apakah harus satu. Dan jangan lupakan pula bahwa perilaku PDI Perjuangan yang tidak pernah mengizinkan Pak Jokowi untuk bersama dengan Partai Demokrat di pemerintahan tentu akan mendapatkan perlawanan balik dari Partai Demokrat bahwa mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dinamika-dinamika ini tentu saja akan meruncing. Begitu juga Partai Golkar yang saat ini dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling kuat, besar, mendukung pemerintahan karena dia nomor urut 2. Ketika ada PDI Perjuangan, tentu saja nomor urut 1 dan semua sudah bergabung di pemerintahan, ini akan menjadi situasi yang bisa jadi membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak lagi cair, malah pemerintahan yang penuh dengan friksi satu dengan yang lainnya. Apalagi kita melihat partai-partai Islam, PKS pun sangat tidak senang dengan PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan lah yang tidak pernah mau menerima PKS, dan hal-hal ini menjadi meruncing masalah-masalah baru. Ada banyak problematika ya Bang Efriza ya yang kemudian berkemungkinan untuk bisa terjadi dalam situasi apabila memang harus PDIP ini bisa bergabung dengan koalisi. Kalau kita mengamati Bang Efriza
terbukanya PDIP pada akhirnya berkenan bertemu dengan Presiden Prabowo begitu ya. Di satu sisi memang ini adalah momen Lebaran yang bisa ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Tapi apakah juga kemudian narasi yang menyebut pertemuan Prabowo ini karena PDIP ingin mengamankan Kongres PDI Perjuangan begitu ya, Bang Efriza ya? Apakah Bang Efriza juga bisa melihat hal yang sama? Ya, yang pertama memang PDI Perjuangan butuh pengawalan, Mhm. butuh bantuan, dan butuh dalam hal ini adalah dukungan dari pemerintah supaya Kongres ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, PDI Perjuangan sedang mencoba mengambil momen. Apa momennya? Bahwa mereka berharap kalau mereka gabung di pemerintahan, mereka menjadi penyeimbang pemerintah dalam level yang paling kuat. Dalam hal ini, penyeimbang ini artinya ia menjadi satu kekuatan baru bagi Prabowo selain dari Gerindra, yaitu satu kekuatan baru ini dia berharap atau PDI Perjuangan rasa-rasanya mungkin berpikir ia akan mencoba menggeser peran dari Pak Jokowi, menggeser situasi bahwa Prabowo saat ini sangat berlindung ataupun sangat didukung kuat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentu saja harapannya adalah dukungan dari Pak Jokowi yang kita tahu. Nah, namun dalam situasi ini tentu saja akan berbeda. PDI Perjuangan mau mengambil hal tersebut, bahwa Pak Prabowo ini tidak lagi kuat karena Jokowi, tapi Pak Prabowo ini kuat karena PDI Perjuangan. Pak Prabowo ini kuat karena partai politik nomor satu di parlemen yang mendukungnya. Dan inilah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan selain mengamankan Kongres adalah menggeser peran, menggeser kekuatan, menggeser pengaruh, dan berusaha untuk mendongkel kekuatan dari Prabowo bersama dengan Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah dinamika baru. Apakah Prabowo bisa mengayunkan tarik-menarik kepentingan tersebut antara Jokowi yang masih punya kepentingan terhadap pemerintahan untuk legasi pemerintahannya ini berjalan dengan baik, semua kebijakan pemerintah ini tetap dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang, itu diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana meminimalisir atau meminimalkan kekuatan dari Pak Jokowi terhadap peran di pemerintahan ini. Dan ini merupakan sebuah upaya bagaimana situasinya di antara tarik-menarik ini posisi Prabowo berada di tengah. Posisi Pak Prabowo yang kemudian berada di tengah. Terakhir dari saya, Bang Efriza, kemungkinan apa atau situasi apa begitu ya Bang ya yang kemudian memungkinkan adanya kondisi baik ketika Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati, bisa bersama juga dengan Pak SBY dan juga bersama juga sekaligus bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam satu forum bersama dan juga sama-sama mencairkan situasi kondisi politis antara elit-elit partai begitu ya dan juga elit-elit tokoh publik. Iya, kalau upaya untuk mencairkan situasi dalam momen saat ini bisa dikatakan sudah terlewat. Karena momen Lebaran sudah berlalu, open house pun sudah terlihat. Pak Jokowi tidak mau datang ke open house-nya Pak Prabowo, Ibu Megawati tidak mau datang ke open house Pak Prabowo, hanya Pak SBY yang hadir di sana. Dan ini tentu sangat sulit. Kalau berbicara tentang bagaimana momen kenegaraan, sudah coba digambarkan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dari mulai pasca Pilpres, seperti tadi pendahuluannya, sampai situasi Danantara. Tapi lagi-lagi tidak dapat terbangun. Jadi rasa-rasanya pertemuan ini sangatlah sulit dalam waktu dekat. Apalagi kalau seandainya dipaksakan. Misalnya open house pemerintah terhadap para mantan presiden dan wakil presiden. Rasa-rasanya juga sangat sulit. Karena persoalan kenegaraan sudah tinggi tingkat harus dipelajari, dicermati, bahkan
diselesaikan oleh pemerintah, yaitu krisis, kemudian kebijakan Trump di Amerika Serikat, soal impor, dan hal ini mempengaruhi situasi negara kita. Berikutnya adalah momen yang bisa hanya nanti ketika ada situasi yang benar-benar mendesak, yang perlu sebuah gagasan dari seluruh para mantan. Nah, ini adalah momennya. Namun, apakah momen ini bisa dicairkan dalam sebuah bentuk seperti keinginan Pak Prabowo membangun presidensial klub ini? Saya rasa Ibu Megawati tidak mau, tidak berkenan kalau ia ditempatkan dalam posisi bertiga dengan SBY dan Pak Jokowi. Kemudian, momen apa lagi yang bisa dibangun? Tentu saja adalah momen saat kenegaraan, yaitu 17 Agustus. Dan momen ini tentu menjadi harapan baru kalau ketiga-tiganya bisa duduk bareng. Ketiga-tiganya yang dimaksud adalah Pak SBY, Pak Jokowi, dan tentu saja Ibu Megawati. Namun lagi-lagi, yang saya lihat kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melakukan urusan kenegaraannya ataupun urusan 17 Agustusannya itu di partainya sendiri ataupun di Tengku Umar misalnya. Dan ini adalah situasi yang perlu benar-benar Pak Prabowo mempersiapkan momen seperti apa yang bisa mempersatukan ketiganya. Karena kalau tiba-tiba mereka diajak duduk bareng tanpa agenda penting, rasa-rasanya sangat sulit. Dan agenda penting ini yang harus dibangun apa? Membangun kementerian sudah lewat. Membangun institusi baru dalam hal ini dan antara sudah lewat. Mau membangun apa? Bahas IKN tentu saja sudah berbeda konsepnya. PDI Perjuangan sudah terlalu enggan untuk ikut campur lagi karena itu adalah produk dari Pak Jokowi dan itu adalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu legasinya Pak Jokowi. Jadi inilah kesulitannya, mempertemukannya dalam bentuk narasi apa. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya situasi negara dalam keadaan krisis. Tapi pertanyaannya, mana ada pemerintah mau kondisi negara krisis? Karena bisa jadi kalau sudah krisis, krisis kepemimpinan kebijakan malah yang ada lengser Pak Prabowo. Dan ini berbahaya malah. Tentu Pak Prabowo menginginkan kondisi kondusif. Jadi saya rasa tadi kembali saya bilang Pak Prabowo akan meminta gagasan dari Ibu Megawati dengan cara mendatangi ataupun silaturahim bahasanya ataupun mengunjungi persahabatan dan beda dengan saat Pak SBY dan Pak Jokowi. Momen kenegaraan bisa, tapi untuk mempersatukan ketiga-tiganya dalam satu hal atau satu tema ini sangat sulit. Apa yang mau dibangun, apa isunya, dan seperti apa cara ataupun mekanisme pertemuannya. Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin. Misalnya, kalau konferensi pers ataupun ibaratnya via Zoom dan segala macam, itu tidaklah mungkin mau dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah situasi yang memang pelik, karena Ibu Megawati punya karakter, kalau sudah bersalah atau bermasalah dengan Ibu Megawati, maka orang itu sudah dicoret di dalam satu hal yang harus dihormatinya atau dihormati dan dihargai oleh Ibu Megawati. Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi sudah dicoret dan sangat sulit mempertemukan mereka bertiga. Oke, cukup menjadi kesulitan untuk bisa mempertemukan ya antara ketiga tokoh ini karena memang sikap dari Bu Megawati yang ketika memang sudah tidak ya berkata tidak ya Bang Efriza ya. Tapi kita tetap sama-sama berharap semoga nanti mungkin di satu kesempatan ya Bang Efriza ya ada momen tertentu yang bisa mempertemukan antara Presiden Prabowo Subianto, Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SBY dan juga Pak Joko Widodo. Yang pertama kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam, sangat sulit
Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati. Ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden, dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik, bahwa kita memang kembali ke fitri, kita menjadi lebih bersih, dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi? Karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden. Karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidensial threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidensial club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam 4 mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang dinakodai oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu, tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari
Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada dalam pembahasan tersebut, karena mereka berdua berbicara dalam hal empat mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun, dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara, maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya. Kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi, ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang, bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya Bang Efriza ya disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya, jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak, bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang
harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah, masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi Partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga Pak Jokowi, perasaannya ia juga ingin mendapatkan kepastian dari Ibu Megawati. Apa kepastiannya? Yang pertama, PDI Perjuangan ini mau mendukung pemerintahan dengan masuk ke dalam atau tidak. Satu. Yang kedua, PDI Perjuangan sudah mendapatkan kompensasi berupa orang-orang terdekat Ibu Megawati sudah mendapatkan posisi. Lalu, apa yang didapatkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, jaminannya apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu didukung atau kebijakan pemerintah diayun-ayun saja? Artinya ada kambing hitam ketika terjadi kekesalan masyarakat, kekecewaan masyarakat, maka PDI Perjuangan berlindung di balik atas nama rakyat. Tapi ketika menguntungkan kebijakan pemerintah, PDI Perjuangan berada di depan yang menyatakan selalu mendukung pemerintah. Dan ini tentunya butuh kepastian dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah ia mencoba untuk menengahi permasalahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena tadi yang saya katakan, ia ingin rukun para mantan presiden, dia membangun presidensial club, itu harapannya. Dia juga berharap bahwa pengelolaan negara melalui Danantara ini bisa dibantu oleh pemikiran para mantan presiden. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana Pak Prabowo melihat ataupun membicarakan kondisi krisis ini terhadap sikap dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan sikapnya sama kepada pemerintah bahwa krisis ini bisa dianggap hanya sebuah bentuk dinamika saja pemerintahan, bukan sebuah krisis legitimasi, krisis kepemimpinan, krisis kebijakan, sampai kepada krisis berupa keinginan mengganti presiden. Dan ini yang sedang diharapkan ataupun meminta kepastian dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati pandangannya, karena Ibu Megawati ini tentu dia pernah mengalami kondisi krisis. Sisi yang lain tentu saja dia adalah tokoh yang bermain sebagai oposisi sekaligus mitra kritis yang selalu berayun dan pintar sekali mengambil peran dan kesempatan di dalam hal melihat keuntungan dan kerugian, mendukung pemerintah atau tidak. Dan kepastian-kepastian ini yang saya rasa ada pembicaraannya saat tertutup. Dan ini yang menjadi tekanan dari kehadiran Pak Prabowo. Ini ketika kemudian Pak Prabowo ya, Bang Efriza ya, sudah bertemu dengan Bu Megawati begitu ya. Ketika tadi Bang Efriza di awal sempat mengatakan cukup sulit untuk kemudian tetap bisa melanjutkan pertemuan sampai bersama dengan beberapa presiden yang lain, Pak SBY dan juga Pak Jokowi begitu ya. Apakah sedianya sosok seorang Prabowo ini juga cukup bisa Bang Efriza untuk bisa menjadi penjembatan begitu ya, agar pertemuan antara seluruh mantan presiden ini juga bisa terlaksana, Bang? Iya. Kalau berbicara menjembatani, tentu saja mau tidak mau, Pak Prabowo memang harus menjembatani. Karena dari mantan presiden ini, mereka punya partai politik, mereka punya organisasi, mereka punya kendaraan secara politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Baik itu Partai Demokrat dengan SBY, kemudian Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan, dan jangan lupakan pula PSI yang berkiblat dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi, kata kiblatnya saya kutip,
Yang berikutnya adalah bagaimana PSI ini dipimpin oleh Kaisang, dan perubahan PSI menjadi super terbuka ini tentu harus dijembatani nanti oleh Pak Prabowo. Bagaimana ia mensikapi situasi politik nanti di menuju 2029. Artinya situasi ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo karena rasa-rasanya sangat sulit Prabowo untuk mengirimkan, bahasa kasarnya adalah, atau sarkasnya, pion-pionnya ataupun penyambung lidahnya untuk menemui Ibu Megawati, Pak Jokowi ataupun Pak SBY supaya terjadi pertemuan di antara mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa ia harus mendatangi Ibu Megawati. Selain bahwa Ibu Megawati adalah senior partai politik, kemudian partainya adalah partai besar, peringkat pertama, dan yang kedua juga dia adalah mantan presiden, tentu rasa santun, rasa bijak itu harus diambil. Sementara bagaimana dengan merawat hubungan dengan SBY dan Pak Jokowi? Tentu kedua-duanya ini sangat mudah karena sudah berada di gerbong pemerintahan. Artinya Pak Prabowo ini sebagai presiden, ia harus benar-benar bekerja keras. Satu sisi, dia membuat kebijakan untuk menguntungkan masyarakat. Sisi yang lain, ia harus membuat sebuah langkah atau upaya dirinya sendiri yang mendatangi Ibu dari Megawati Soekarno Putri. Ketika misalnya ada permasalahan yang perlu dibicarakan, ada hubungan yang perlu diluruskan. Dan ini tentunya tidak bisa lagi diutus oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo. Dan ini saya rasa solusi yang sudah digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi solusinya adalah dia bisa mempertemukan SBY dengan Pak Jokowi di dalam sebuah momen kenegaraan, tapi sangat sulit mempersatukan ketiganya dalam momen kenegaraan. Artinya, untuk momen-momen penting, untuk bertemu dengan Megawati sifatnya bukan kenegaraan, tapi sifatnya adalah individual. Oke, pertemuan personal ya Bang Efriza ya, bukan kemudian pertemuan yang bisa disaksikan oleh publik juga untuk kemudian sama-sama para mantan presiden ini bertemu. Jika kita mengamati bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, Bang Efriza, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang nantinya ada peluang yang juga cukup besar agar PDIP ini pada akhirnya bergabung pada pemerintahan dan juga bergabung ke koalisi Kim Plus, Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang diharapkan, tentu saja Kim Plus ini berharap bahwa PDI Perjuangan masuk di pemerintahan. Dan begitu juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Mereka berharap bahwa partai ini bergabung di pemerintahan. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana menjaga dinamika politik di dalam. Karena ketika memasukkan PDI Perjuangan untuk bergabung di dalam pemerintahan, maaf saja saya katakan PDI Perjuangan ini bukan seperti Nasdem yang tidak perlu kursi dia untuk mendukung pemerintahan, tapi PDI Perjuangan pasti berhitung dapat jumlah kursinya berapa. Dan kita bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan pun sebagai partainya Pak Jokowi waktu itu mereka meminta jatah menterinya lebih banyak. Apalagi sekarang ini dia sangat berharap ayunan-ayunan itu benar-benar menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Dan ini adalah suatu momen penting yang harus dijawab oleh dari Pak Prabowo ini. Bagaimana ia menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kalau berbicara soal kementerian, udah pasti larinya ataupun dinamikanya adalah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet artinya kocok maupun geser dari posisi-posisi menteri. Sementara posisi ini sudah dibagi-bagi antar partai politik. Dan bisa jadi gesekan ini juga hadir kepada Pak Jokowi. Karena kalau orang-orang Jokowi misalnya yang digeser, kemudian diganti oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, tentu ini akan memantik permasalahan baru. Begitu juga kalau yang digeser adalah dari PSI, tentu akan memantik permasalahan baru ataupun dari partai-partai politik lainnya. Dan berapa jumlah kursinya ini pun juga akan memantik
perdebatan nantinya. Apakah harus dua, apakah harus satu? Dan jangan lupakan pula bahwa perilaku PDI Perjuangan yang tidak pernah mengizinkan Pak Jokowi untuk bersama dengan Partai Demokrat di pemerintahan tentu akan mendapatkan perlawanan balik dari Partai Demokrat bahwa mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dinamika-dinamika ini tentu saja akan meruncing. Begitu juga Partai Golkar yang saat ini dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling kuat, besar, mendukung pemerintahan karena dia nomor urut 2. Ketika ada PDI Perjuangan, tentu saja nomor urut 1 dan semua sudah bergabung di pemerintahan, ini akan menjadi situasi yang bisa jadi membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak lagi cair, malah pemerintahan yang penuh dengan friksi satu dengan yang lainnya. Apalagi kita melihat partai-partai Islam, PKS pun sangat tidak senang dengan PDI Perjuangan karena PDI Perjuanganlah yang tidak pernah mau menerima PKS dan hal-hal ini menjadi meruncing masalah-masalah baru. Ada banyak problematika ya Bang Efriza ya yang kemudian berkemungkinan untuk bisa terjadi dalam situasi apabila memang harus PDIP ini bisa bergabung dengan koalisi. Kalau kita mengamati Bang Efriza terbukanya PDIP pada akhirnya berkenan bertemu dengan Presiden Prabowo begitu ya. Di satu sisi memang ini adalah momen Lebaran yang bisa ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Tapi apakah juga kemudian narasi yang menyebut pertemuan Prabowo ini karena PDIP ingin mengamankan Kongres PDI Perjuangan begitu ya, Bang Efriza ya. Apakah Bang Efriza juga bisa melihat hal yang sama? Ya, yang pertama memang PDI Perjuangan butuh pengawalan, butuh bantuan, dan butuh dalam hal ini adalah dukungan dari pemerintah supaya Kongres ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, PDI Perjuangan sedang mencoba mengambil momen. Apa momennya? Bahwa mereka berharap kalau mereka gabung di pemerintahan, mereka menjadi penyeimbang pemerintah dalam level yang paling kuat. Dalam hal ini, penyeimbang ini artinya ia menjadi satu kekuatan baru bagi Prabowo selain dari Gerindra, yaitu satu kekuatan baru ini dia berharap atau PDI Perjuangan rasa-rasanya mungkin berpikir ia akan mencoba menggeser peran dari Pak Jokowi, menggeser situasi bahwa Prabowo saat ini sangat berlindung ataupun sangat didukung kuat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentu saja harapannya adalah dukungan dari Pak Jokowi yang kita tahu. Nah, namun dalam situasi ini tentu saja akan berbeda. PDI Perjuangan mau mengambil hal tersebut, bahwa Pak Prabowo ini tidak lagi kuat karena Jokowi, tapi Pak Prabowo ini kuat karena PDI Perjuangan. Pak Prabowo ini kuat karena partai politik nomor 1 di parlemen yang mendukungnya. Dan inilah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan selain mengamankan Kongres adalah menggeser peran, menggeser kekuatan, menggeser pengaruh, dan berusaha untuk mendongkel kekuatan dari Prabowo bersama dengan Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah dinamika baru. Apakah Prabowo bisa mengayunkan tarik-menarik kepentingan tersebut antara Jokowi yang masih punya kepentingan terhadap pemerintahan untuk legasi pemerintahannya ini berjalan dengan baik, semua kebijakan pemerintah ini tetap dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang, itu diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana meminimalisir atau meminimalkan kekuatan dari Pak Jokowi terhadap peran di pemerintahan ini. Dan ini merupakan sebuah upaya bagaimana situasinya di antara tarik-menarik ini posisi Prabowo berada di tengah. Posisi Pak Prabowo yang kemudian berada di tengah. Terakhir dari saya, Bang Efriza, kemungkinan apa atau situasi apa begitu ya Bang ya yang kemudian memungkinkan adanya kondisi baik ketika Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati, bisa bersama juga dengan Pak SBY dan juga bersama juga sekaligus bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam suatu forum bersama dan juga
sama-sama mencairkan situasi kondisi politis antara elit-elit partai begitu ya, dan juga elit-elit tokoh publik. Iya, kalau upaya untuk mencairkan situasi dalam momen saat ini bisa dikatakan sudah terlewat. Karena momen Lebaran sudah berlalu, open house pun sudah terlihat. Pak Jokowi tidak mau datang ke open house-nya Pak Prabowo, Ibu Megawati tidak mau datang ke open house Pak Prabowo, hanya Pak SBY yang hadir di sana. Dan ini tentu sangat sulit. Kalau berbicara tentang bagaimana momen kenegaraan, sudah coba digambarkan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dari mulai pasca Pilpres, seperti tadi pendahuluannya, sampai situasi Danantara. Tapi lagi-lagi tidak dapat terbangun. Jadi rasa-rasanya pertemuan ini sangatlah sulit dalam waktu dekat. Apalagi kalau seandainya dipaksakan. Misalnya open house pemerintah terhadap para mantan presiden dan wakil presiden. Rasa-rasanya juga sangat sulit. Karena persoalan kenegaraan sudah tinggi tingkat harus dipelajari, dicermati, bahkan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu krisis, kemudian kebijakan Trump di Amerika Serikat, soal impor, dan hal ini mempengaruhi situasi negara kita. Berikutnya adalah momen yang bisa hanya nanti ketika ada situasi yang benar-benar mendesak, yang perlu sebuah gagasan dari seluruh para mantan. Nah, ini adalah momennya. Namun, apakah momen ini bisa dicairkan dalam sebuah bentuk seperti keinginan Pak Prabowo membangun presidensial klub ini? Saya rasa Ibu Megawati tidak mau, tidak berkenan kalau ia ditempatkan dalam posisi bertiga dengan SBY dan Pak Jokowi. Kemudian, momen apa lagi yang bisa dibangun? Tentu saja adalah momen saat kenegaraan, yaitu 17 Agustus. Dan momen ini tentu menjadi harapan baru kalau ketiga-tiganya bisa duduk bareng. Ketiga-tiganya yang dimaksud adalah Pak SBY, Pak Jokowi, dan tentu saja Ibu Megawati. Namun lagi-lagi, yang saya lihat kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melakukan urusan kenegaraannya ataupun urusan 17 Agustusannya itu di partainya sendiri ataupun di Tengku Umar misalnya. Dan ini adalah situasi yang perlu benar-benar Pak Prabowo mempersiapkan momen seperti apa yang bisa mempersatukan ketiganya. Karena kalau tiba-tiba mereka diajak duduk bareng tanpa agenda penting, rasa-rasanya sangat sulit. Dan agenda penting ini yang harus dibangun apa? Membangun kementerian sudah lewat. Membangun institusi baru dalam hal ini Danantara sudah lewat. Mau membangun apa? Bahas IKN tentu saja sudah berbeda konsepnya. PDI Perjuangan sudah terlalu enggan untuk ikut campur lagi karena itu adalah produk dari Pak Jokowi dan itu adalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu legasinya Pak Jokowi. Jadi inilah kesulitannya, mempertemukannya dalam bentuk narasi apa. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya situasi negara dalam keadaan krisis. Tapi pertanyaannya, mana ada pemerintah mau kondisi negara krisis? Karena bisa jadi kalau sudah krisis, krisis kepemimpinan kebijakan malah yang ada lengser Pak Prabowo. Dan ini berbahaya malah. Tentu Pak Prabowo menginginkan kondisi kondusif. Jadi saya rasa tadi kembali saya bilang Pak Prabowo akan meminta gagasan dari Ibu Megawati dengan cara mendatangi ataupun silaturahim bahasanya ataupun mengunjungi persahabatan dan beda dengan saat Pak SBY dan Pak Jokowi. Momen kenegaraan bisa, tapi untuk mempersatukan ketiga-tiganya dalam satu hal atau satu tema ini sangat sulit. Apa yang mau dibangun, apa isunya, dan seperti apa cara ataupun mekanisme pertemuannya. Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin. Misalnya,
Kalau konferensi pers ataupun ibaratnya via Zoom dan segala macam, itu tidaklah mungkin mau dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah situasi yang memang pelik karena Ibu Megawati punya karakter kalau sudah bersalah atau bermasalah dengan Ibu Megawati, maka orang itu sudah dicoret di dalam satu hal yang harus dihormatinya atau dihormati dan dihargai oleh Ibu Megawati. Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi sudah dicoret dan sangat sulit mempertemukan mereka bertiga. Oke, cukup menjadi kesulitan untuk bisa mempertemukan ya antara ketiga tokoh ini karena memang sikap dari Bu Megawati yang ketika memang sudah tidak ya berkata tidak ya Bang Efriza ya. Tapi kita tetap sama-sama berharap semoga nanti mungkin di satu kesempatan ya Bang Efriza ya ada momen tertentu yang bisa mempertemukan antara Presiden Prabowo Subianto, Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SBY dan juga Pak Joko Widodo. Yang pertama, kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam, sangat sulit. Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati, ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden. Dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo, ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik bahwa kita memang kembali ke fitri, kita menjadi lebih bersih dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidensial threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidensial club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya.
Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya Presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam empat mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang dinakodai oleh Pak Prabowo, dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada dalam pembahasan tersebut karena mereka berdua berbicara dalam hal empat mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya. Kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang, bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan.
Mhm. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya, Bang Efriza ya, disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik, begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya, jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak, bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah, masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga Pak Jokowi perasaannya, ia juga ingin mendapatkan kepastian dari Ibu Megawati. Apa kepastiannya? Yang pertama, PDI Perjuangan ini mau mendukung pemerintahan dengan masuk ke dalam atau tidak. Satu. Yang kedua, PDI Perjuangan sudah mendapatkan kompensasi berupa orang-orang terdekat Ibu Megawati sudah mendapatkan posisi. Lalu, apa yang didapatkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo? Jaminannya apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu didukung atau kebijakan pemerintah diayun-ayun saja? Artinya, ada kambing hitam ketika terjadi kekesalan masyarakat, kekecewaan masyarakat, maka PDI Perjuangan berlindung di balik atas nama rakyat. Tapi ketika menguntungkan kebijakan pemerintah, PDI Perjuangan berada di depan yang menyatakan selalu mendukung pemerintah. Dan ini tentunya butuh kepastian dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah ia mencoba untuk menengahi permasalahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena tadi yang saya katakan, ia ingin rukun para mantan presiden, dia membangun presidensial club, itu harapannya. Dia juga berharap bahwa pengelolaan negara melalui Danantara ini bisa dibantu oleh pemikiran para mantan presiden. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana Pak Prabowo melihat ataupun membicarakan kondisi krisis ini terhadap sikap dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan sikapnya sama kepada pemerintah bahwa krisis ini bisa dianggap hanya sebuah bentuk dinamika saja pemerintahan, bukan sebuah krisis legitimasi, krisis kepemimpinan, krisis kebijakan, sampai kepada krisis berupa keinginan mengganti presiden. Dan ini yang sedang diharapkan ataupun meminta kepastian dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati pandangannya. Karena Ibu Megawati ini tentu dia pernah mengalami kondisi krisis
Sisi yang lain, tentu saja dia adalah tokoh yang bermain sebagai oposisi sekaligus mitra kritis yang selalu berayun dan pintar sekali mengambil peran dan kesempatan di dalam hal melihat keuntungan dan kerugian, mendukung pemerintah atau tidak. Dan kepastian-kepastian ini yang saya rasa ada pembicaraannya saat tertutup. Dan ini yang menjadi tekanan dari kehadiran Pak Prabowo. Ini ketika kemudian Pak Prabowo ya, Bang Efriza ya, sudah bertemu dengan Bu Megawati begitu ya. Ketika tadi Bang Efriza di awal sempat mengatakan cukup sulit untuk kemudian tetap bisa melanjutkan pertemuan sampai bersama dengan beberapa presiden yang lain, Pak SBY dan juga Pak Jokowi begitu ya. Apakah sedianya sosok seorang Prabowo ini juga cukup bisa Bang Efriza untuk bisa menjadi penjembatan begitu ya, agar pertemuan antara seluruh mantan presiden ini juga bisa terlaksana, Bang? Ya, kalau berbicara menjembatani, tentu saja mau tidak mau, Pak Prabowo memang harus menjembatani. Karena dari mantan presiden ini, mereka punya partai politik, mereka punya organisasi, mereka punya kendaraan secara politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Baik itu Partai Demokrat dengan SBY, kemudian Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan, dan jangan lupakan pula PSI yang berkiblat dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi, kata kiblatnya saya kutip. Yang berikutnya adalah bagaimana PSI ini dipimpin oleh Kaisang, dan perubahan PSI menjadi super terbuka ini tentu harus dijembatani nanti oleh Pak Prabowo. Bagaimana ia mensikapi situasi politik nanti di menuju 2029. Artinya situasi ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo karena rasa-rasanya sangat sulit Prabowo untuk mengirimkan bahasa kasarnya adalah atau sarkasnya pion-pionnya ataupun penyambung lidahnya untuk menemui Ibu Megawati, Pak Jokowi ataupun Pak SBY supaya terjadi pertemuan di antara mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa ia harus mendatangi Ibu Megawati. Selain bahwa Ibu Megawati adalah senior partai politik, kemudian partainya adalah partai besar, peringkat pertama, dan yang kedua juga dia adalah mantan presiden, tentu rasa santun, rasa bijak itu harus diambil. Sementara bagaimana dengan merawat hubungan dengan SBY dan Pak Jokowi? Tentu kedua-duanya ini sangat mudah karena sudah berada di gerbong pemerintahan. Artinya Pak Prabowo ini sebagai presiden, ia harus benar-benar bekerja keras. Satu sisi dia membuat kebijakan untuk menguntungkan masyarakat, sisi yang lain ia harus membuat sebuah langkah atau upaya dirinya sendiri yang mendatangi Ibu dari Megawati Soekarno Putri. Ketika misalnya ada permasalahan yang perlu dibicarakan, ada hubungan yang perlu diluruskan. Dan ini tentunya tidak bisa lagi diutus oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo. Dan ini saya rasa solusi yang sudah digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi solusinya adalah dia bisa mempertemukan SBY dengan Pak Jokowi di dalam sebuah momen kenegaraan, tapi sangat sulit mempersatukan ketiganya dalam momen kenegaraan. Artinya, untuk momen-momen penting, untuk bertemu dengan Megawati sifatnya bukan kenegaraan, tapi sifatnya adalah individual. Oke, pertemuan personal ya Bang Efriza ya, bukan kemudian pertemuan yang bisa disaksikan oleh publik juga untuk kemudian sama-sama para mantan presiden ini bertemu. Jika kita mengamati bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, Bang Efriza, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang nantinya ada peluang yang juga cukup besar agar PDIP ini pada akhirnya bergabung pada pemerintahan dan juga bergabung ke koalisi Kim Plus, Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang diharapkan, tentu saja Kim Plus ini berharap bahwa PDI Perjuangan masuk di pemerintahan. Dan begitu juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Mereka berharap bahwa partai ini bergabung di pemerintahan. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana menjaga dinamika politik di dalam. Karena ketika memasukkan PDI Perjuangan
untuk bergabung di dalam pemerintahan, maaf saja saya katakan PDI Perjuangan ini bukan seperti Nasdem yang tidak perlu kursi dia untuk mendukung pemerintahan, tapi PDI Perjuangan pasti berhitung dapat jumlah kursinya berapa. Dan kita bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan pun sebagai partainya Pak Jokowi waktu itu mereka meminta jatah menterinya lebih banyak. Apalagi sekarang ini dia sangat berharap ayunan-ayunan itu benar-benar menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Dan ini adalah suatu momen penting yang harus dijawab oleh dari Pak Prabowo ini. Bagaimana ia menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kalau berbicara soal kementerian, sudah pasti larinya ataupun dinamikanya adalah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet artinya kocok maupun geser dari posisi-posisi menteri. Sementara posisi ini sudah dibagi-bagi antar partai politik. Dan bisa jadi gesekan ini juga hadir kepada Pak Jokowi. Karena kalau orang-orang Jokowi misalnya yang digeser, kemudian diganti oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, tentu ini akan memantik permasalahan baru. Begitu juga kalau yang digeser adalah dari PSI, tentu akan memantik permasalahan baru ataupun dari partai-partai politik lainnya. Dan berapa jumlah kursinya ini pun juga akan memantik perdebatan nantinya. Apakah harus dua, apakah harus satu. Dan jangan lupakan pula bahwa perilaku PDI Perjuangan yang tidak pernah mengizinkan Pak Jokowi untuk bersama dengan Partai Demokrat di pemerintahan tentu akan mendapatkan perlawanan balik dari Partai Demokrat bahwa mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dinamika-dinamika ini tentu saja akan meruncing. Begitu juga Partai Golkar yang saat ini dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling kuat, besar, mendukung pemerintahan karena dia nomor urut 2. Ketika ada PDI Perjuangan, tentu saja nomor urut 1 dan semua sudah bergabung di pemerintahan, ini akan menjadi situasi yang bisa jadi membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak lagi cair, malah pemerintahan yang penuh dengan friksi satu dengan yang lainnya. Apalagi kita melihat partai-partai Islam, PKS pun sangat tidak senang dengan PDI Perjuangan karena PDI Perjuanganlah yang tidak pernah mau menerima PKS dan hal-hal ini menjadi meruncing masalah-masalah baru. Ada banyak problematika ya Bang Efriza ya yang kemudian berkemungkinan untuk bisa terjadi dalam situasi apabila memang harus PDIP ini bisa bergabung dengan koalisi. Kalau kita mengamati Bang Efriza terbukanya PDIP pada akhirnya berkenan bertemu dengan Presiden Prabowo begitu ya. Di satu sisi memang ini adalah momen Lebaran yang bisa ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Tapi apakah juga kemudian narasi yang menyebut pertemuan Prabowo ini karena PDIP ingin mengamankan Kongres PDI Perjuangan begitu ya Bang Efriza ya. Apakah Bang Efriza juga bisa melihat hal yang sama? Ya, yang pertama memang PDI Perjuangan butuh pengawalan, butuh bantuan, dan butuh dalam hal ini adalah dukungan dari pemerintah supaya kongres ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, PDI Perjuangan sedang mencoba mengambil momen. Apa momennya? Bahwa mereka berharap kalau mereka gabung di pemerintahan, mereka menjadi penyeimbang pemerintah dalam level yang paling kuat. Dalam hal ini, penyeimbang ini artinya ia menjadi satu kekuatan baru bagi Prabowo selain dari Gerindra, yaitu satu kekuatan baru ini, dia berharap, atau PDI Perjuangan, rasa-rasanya mungkin berpikir, ia akan mencoba menggeser peran dari Pak Jokowi, menggeser situasi bahwa Prabowo saat ini sangat berlindung, ataupun sangat didukung kuat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentu saja harapannya adalah dukungan dari Pak Jokowi, yang kita tahu. Nah, namun dalam situasi ini tentu saja akan berbeda. PDI Perjuangan mau mengambil hal tersebut, bahwa Pak Prabowo ini tidak lagi kuat karena Jokowi, tapi Pak Prabowo ini kuat karena PDI Perjuangan. Pak Prabowo ini kuat karena partai politik.
nomor 1 di parlemen yang mendukungnya. Dan inilah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan selain mengamankan Kongres adalah menggeser peran, menggeser kekuatan, menggeser pengaruh, dan berusaha untuk mendongkel kekuatan dari Prabowo bersama dengan Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah dinamika baru. Apakah Prabowo bisa mengayunkan tarik-menarik kepentingan tersebut antara Jokowi yang masih punya kepentingan terhadap pemerintahan untuk legasi pemerintahannya ini berjalan dengan baik, semua kebijakan pemerintah ini tetap dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang, itu diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana meminimalisir atau meminimalkan kekuatan dari Pak Jokowi terhadap peran di pemerintahan ini. Dan ini merupakan sebuah upaya bagaimana situasinya di antara tarik-menarik ini posisi Prabowo berada di tengah. Posisi Pak Prabowo yang kemudian berada di tengah. Terakhir dari saya, Bang Efriza, kemungkinan apa atau situasi apa begitu ya Bang ya yang kemudian memungkinkan adanya kondisi baik ketika Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati, bisa bersama juga dengan Pak SBY dan juga bersama juga sekaligus bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam suatu forum bersama dan juga sama-sama mencairkan situasi kondisi politis antara elit-elit partai begitu ya dan juga elit-elit tokoh publik. Iya. Kalau upaya untuk mencairkan situasi dalam momen saat ini bisa dikatakan sudah terlewat. Karena momen Lebaran sudah berlalu, open house pun sudah terlihat. Pak Jokowi tidak mau datang ke open house-nya Pak Prabowo, Ibu Megawati tidak mau datang ke open house Pak Prabowo, hanya Pak SBY yang hadir di sana. Dan ini tentu sangat sulit. Kalau berbicara tentang bagaimana momen kenegaraan sudah coba digambarkan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dari mulai pasca Pilpres seperti tadi pendahuluannya sampai situasi Danantara, tapi lagi-lagi tidak dapat terbangun. Jadi rasa-rasanya pertemuan ini sangatlah sulit dalam waktu dekat, apalagi kalau seandainya dipaksakan. Misalnya open house pemerintah terhadap para mantan presiden dan wakil presiden. Rasa-rasanya juga sangat sulit karena persoalan kenegaraan sudah tinggi tingkat harus dipelajari, dicermati, bahkan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu krisis, kemudian kebijakan Trump di Amerika Serikat, soal impor, dan hal ini mempengaruhi situasi negara kita. Berikutnya adalah momen yang bisa hanya nanti ketika ada situasi yang benar-benar mendesak, yang perlu sebuah gagasan dari seluruh para mantan. Nah, ini adalah momennya. Namun, apakah momen ini bisa dicairkan dalam sebuah bentuk seperti keinginan Pak Prabowo membangun presidensial klub ini? Saya rasa Ibu Megawati tidak mau, tidak berkenan kalau ia ditempatkan dalam posisi bertiga dengan SBY dan Pak Jokowi. Kemudian, momen apa lagi yang bisa dibangun? Tentu saja adalah momen saat kenegaraan, yaitu 17 Agustus. Dan momen ini tentu menjadi harapan baru kalau ketiga-tiganya bisa duduk bareng. Ketiga-tiganya yang dimaksud adalah Pak SBY, Pak Jokowi, dan tentu saja Ibu Megawati. Namun lagi-lagi, yang saya lihat kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melakukan urusan kenegaraannya ataupun urusan 17 Agustusannya itu di partainya sendiri ataupun di Tengku Umar misalnya. Dan ini adalah situasi yang perlu benar-benar Pak Prabowo mempersiapkan momen seperti apa yang bisa mempersatukan ketiganya. Karena kalau tiba-tiba mereka diajak duduk bareng tanpa agenda penting, rasa-rasanya sangat sulit. Dan agenda penting ini yang harus dibangun apa? Membangun kementerian sudah lewat.
membangun institusi baru dalam hal ini dan antara sudah lewat. Mau membangun apa? Bahas IKN tentu saja sudah berbeda konsepnya. PDI Perjuangan sudah terlalu enggan untuk ikut campur lagi karena itu adalah produk dari Pak Jokowi dan itu adalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu legasinya Pak Jokowi. Jadi inilah kesulitannya, mempertemukannya dalam bentuk narasi apa. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya situasi negara dalam keadaan krisis. Tapi pertanyaannya, mana ada pemerintah mau kondisi negara krisis? Karena bisa jadi kalau sudah krisis, krisis kepemimpinan kebijakan malah yang ada lengser Pak Prabowo. Dan ini berbahaya malah. Tentu Pak Prabowo menginginkan kondisi kondusif. Jadi saya rasa tadi kembali saya bilang Pak Prabowo akan meminta gagasan dari Ibu Megawati dengan cara mendatangi ataupun silaturahim bahasanya ataupun mengunjungi persahabatan dan beda dengan saat Pak SBY dan Pak Jokowi. Momen kenegaraan bisa, tapi untuk mempersatukan ketiga-tiganya dalam satu hal atau satu tema ini sangat sulit. Apa yang mau dibangun, apa isunya, dan seperti apa cara ataupun mekanisme pertemuannya. Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin. Misalnya, kalau konferensi pers ataupun ibaratnya via Zoom dan segala macam, itu tidaklah mungkin mau dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah situasi yang memang pelik karena Ibu Megawati punya karakter kalau sudah bersalah atau bermasalah dengan Ibu Megawati, maka orang itu sudah dicoret di dalam satu hal yang harus dihormatinya atau dihormati dan dihargai oleh Ibu Megawati. Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi sudah dicoret dan sangat sulit mempertemukan mereka bertiga. Oke, cukup menjadi kesulitan untuk bisa mempertemukan ya antara ketiga tokoh ini karena memang sikap dari Bu Megawati yang ketika memang sudah tidak ya berkata tidak ya Bang Efriza ya. Tapi kita tetap sama-sama berharap semoga nanti mungkin di satu kesempatan ya Bang Efriza ya ada momen tertentu yang bisa mempertemukan antara Presiden Prabowo Subianto, Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SBY dan juga Pak Joko Widodo. Yang pertama kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam sangat sulit. Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati, ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden. Dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo, ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik bahwa kita memang kembali ke Fitri, kita menjadi lebih bersih dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa
pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidensial threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidensial club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam 4 mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang dinakodai oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada dalam pembahasan tersebut, karena mereka berdua berbicara dalam hal 4 mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun, dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara, maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya. Kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya
rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang, bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya Bang Efriza ya disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya, jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak, bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah, masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga Pak Jokowi perasaannya, ia juga ingin mendapatkan kepastian dari Ibu Megawati. Apa kepastiannya? Yang pertama, PDI Perjuangan ini mau mendukung pemerintahan dengan masuk ke dalam atau tidak. Satu. Yang kedua, PDI Perjuangan sudah mendapatkan kompensasi berupa orang-orang terdekat Ibu Megawati sudah mendapatkan posisi. Lalu, apa yang didapatkan oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, jaminannya apa? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu didukung atau kebijakan pemerintah diayun-ayun saja? Artinya ada kambing hitam ketika terjadi kekesalan masyarakat, kekecewaan masyarakat, maka PDI Perjuangan berlindung di balik atas nama rakyat. Tapi ketika menguntungkan
kebijakan pemerintah PDI Perjuangan berada di depan yang menyatakan selalu mendukung pemerintah. Dan ini tentunya butuh kepastian dari Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah ia mencoba untuk menengahi permasalahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena tadi yang saya katakan, ia ingin rukun para mantan presiden, dia membangun presidensial club, itu harapannya. Dia juga berharap bahwa pengelolaan negara melalui Danantara ini bisa dibantu oleh pemikiran para mantan presiden. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana Pak Prabowo melihat ataupun membicarakan kondisi krisis ini terhadap sikap dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan sikapnya sama kepada pemerintah bahwa krisis ini bisa dianggap hanya sebuah bentuk dinamika saja pemerintahan, bukan sebuah krisis legitimasi, krisis kepemimpinan, krisis kebijakan, sampai kepada krisis berupa keinginan mengganti presiden. Dan ini yang sedang diharapkan ataupun meminta kepastian dari Pak Prabowo kepada Ibu Megawati pandangannya. Karena Ibu Megawati ini tentu dia pernah mengalami kondisi krisis. Sisi yang lain tentu saja dia adalah tokoh yang bermain sebagai oposisi sekaligus mitra kritis yang selalu berayun dan pintar sekali mengambil peran dan kesempatan di dalam hal melihat keuntungan dan kerugian, mendukung pemerintah atau tidak. Dan kepastian-kepastian ini yang saya rasa ada pembicaraannya saat tertutup. Dan ini yang menjadi tekanan dari kehadiran Pak Prabowo. Ini ketika kemudian Pak Prabowo ya, Bang Efriza ya, sudah bertemu dengan Bu Megawati begitu ya. Ketika tadi Bang Efriza di awal sempat mengatakan cukup sulit untuk kemudian tetap bisa melanjutkan pertemuan sampai bersama dengan beberapa presiden yang lain, Pak SBY dan juga Pak Jokowi begitu ya. Apakah sedianya sosok seorang Prabowo ini juga cukup bisa Bang Efriza untuk bisa menjadi penjembatan begitu ya, agar pertemuan antara seluruh mantan presiden ini juga bisa terlaksana, Bang? Ya, kalau berbicara menjembatani, tentu saja mau tidak mau, Pak Prabowo memang harus menjembatani. Karena dari mantan presiden ini, mereka punya partai politik, mereka punya organisasi, mereka punya kendaraan secara politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Baik itu Partai Demokrat dengan SBY, kemudian Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan, dan jangan lupakan pula PSI yang berkiblat dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi, kata kiblatnya saya kutip. Yang berikutnya adalah bagaimana PSI ini dipimpin oleh Kaisang, dan perubahan PSI menjadi super terbuka ini tentu harus dijembatani nanti oleh Pak Prabowo. Bagaimana ia mensikapi situasi politik nanti di menuju 2029. Artinya situasi ini harus diselesaikan oleh Pak Prabowo karena rasa-rasanya sangat sulit Prabowo untuk mengirimkan bahasa kasarnya adalah atau sarkasnya pion-pionnya ataupun penyambung lidahnya untuk menemui Ibu Megawati, Pak Jokowi ataupun Pak SBY supaya terjadi pertemuan di antara mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa ia harus mendatangi Ibu Megawati. Selain bahwa Ibu Megawati adalah senior partai politik, kemudian partainya adalah partai besar, peringkat pertama, dan yang kedua juga dia adalah mantan presiden, tentu rasa santun, rasa bijak itu harus diambil. Sementara bagaimana dengan merawat hubungan dengan SBY dan Pak Jokowi? Tentu kedua-duanya ini sangat mudah karena sudah berada di gerbong pemerintahan. Artinya Pak Prabowo ini sebagai presiden, ia harus benar-benar bekerja keras. Satu sisi dia membuat kebijakan untuk menguntungkan masyarakat, sisi yang lain ia harus membuat sebuah langkah atau upaya dirinya sendiri yang mendatangi Ibu dari Megawati Soekarno Putri. Ketika misalnya
ada permasalahan yang perlu dibicarakan, ada hubungan yang perlu diluruskan. Dan ini tentunya tidak bisa lagi diutus oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo. Dan ini saya rasa solusi yang sudah digunakan oleh Pak Prabowo. Satu sisi solusinya adalah dia bisa mempertemukan SBY dengan Pak Jokowi di dalam sebuah momen kenegaraan, tapi sangat sulit mempersatukan ketiganya dalam momen kenegaraan. Artinya, untuk momen-momen penting, untuk bertemu dengan Megawati sifatnya bukan kenegaraan, tapi sifatnya adalah individual. Oke, pertemuan personal ya Bang Efriza ya, bukan kemudian pertemuan yang bisa disaksikan oleh publik juga untuk kemudian sama-sama para mantan presiden ini bertemu. Jika kita mengamati bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, Bang Efriza, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang nantinya ada peluang yang juga cukup besar agar PDIP ini pada akhirnya bergabung pada pemerintahan dan juga bergabung ke koalisi Kim Plus, Bang Efriza. Ya, kalau melihat apa yang diharapkan, tentu saja Kim Plus ini berharap bahwa PDI Perjuangan masuk di pemerintahan. Dan begitu juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Mereka berharap bahwa partai ini bergabung di pemerintahan. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana menjaga dinamika politik di dalam. Karena ketika memasukkan PDI Perjuangan untuk bergabung di dalam pemerintahan, maaf saja saya katakan PDI Perjuangan ini bukan seperti Nasdem yang tidak perlu kursi dia untuk mendukung pemerintahan, tapi PDI Perjuangan pasti berhitung dapat jumlah kursinya berapa. Dan kita bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan pun sebagai partainya Pak Jokowi waktu itu mereka meminta jatah menterinya lebih banyak. Apalagi sekarang ini dia sangat berharap ayunan-ayunan itu benar-benar menguntungkan bagi PDI Perjuangan. Dan ini adalah suatu momen penting yang harus dijawab oleh dari Pak Prabowo ini. Bagaimana ia menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kalau berbicara soal kementerian, sudah pasti larinya ataupun dinamikanya adalah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet artinya kocok maupun geser dari posisi-posisi menteri. Sementara posisi ini sudah dibagi-bagi antar partai politik. Dan bisa jadi gesekan ini juga hadir kepada Pak Jokowi. Karena kalau orang-orang Jokowi misalnya yang digeser, kemudian diganti oleh orang-orang dari PDI Perjuangan, tentu ini akan memantik permasalahan baru. Begitu juga kalau yang digeser adalah dari PSI. Tentu akan memantik permasalahan baru ataupun dari partai-partai politik lainnya. Dan berapa jumlah kursinya ini pun juga akan memantik perdebatan nantinya. Apakah harus 2, apakah harus 1. Dan jangan lupakan pula bahwa perilaku PDI Perjuangan yang tidak pernah mengizinkan Pak Jokowi untuk bersama dengan Partai Demokrat di pemerintahan tentu akan mendapatkan perlawanan balik dari Partai Demokrat bahwa mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi dinamika-dinamika ini tentu saja akan meruncing. Begitu juga Partai Golkar yang saat ini dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling kuat, besar, mendukung pemerintahan karena dia nomor urut 2. Ketika ada PDI Perjuangan tentu saja nomor urut 1 dan semua sudah bergabung di pemerintahan, ini akan menjadi situasi yang bisa jadi membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak lagi cair, malah pemerintahan yang penuh dengan friksi satu dengan yang lainnya. Apalagi kita melihat partai-partai Islam, PKS pun sangat tidak senang dengan PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan lah yang tidak pernah mau menerima PKS, dan hal-hal ini menjadi meruncing masalah-masalah baru. Ada banyak problematika ya Bang Efriza ya yang kemudian berkemungkinan untuk bisa terjadi dalam situasi apabila memang harus PDIP ini bisa bergabung dengan koalisi. Kalau kita mengamati Bang Efriza, terbukanya PDIP pada akhirnya berkenan bertemu dengan Presiden Prabowo begitu ya.
di satu sisi memang ini adalah momen Lebaran yang bisa ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Tapi apakah juga kemudian narasi yang menyebut pertemuan Prabowo ini karena PDIP ingin mengamankan Kongres PDI Perjuangan begitu ya, Bang Efriza ya? Apakah Bang Efriza juga bisa melihat hal yang sama? Ya, yang pertama memang PDI Perjuangan butuh pengawalan, Mhm. butuh bantuan, dan butuh dalam hal ini adalah dukungan dari pemerintah supaya Kongres ini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, PDI Perjuangan sedang mencoba mengambil momen. Apa momennya? Bahwa mereka berharap kalau mereka gabung di pemerintahan, mereka menjadi penyeimbang pemerintah dalam level yang paling kuat. Dalam hal ini, penyeimbang ini artinya ia menjadi satu kekuatan baru bagi Prabowo selain dari Gerindra, yaitu satu kekuatan baru ini dia berharap atau PDI Perjuangan rasa-rasanya mungkin berpikir ia akan mencoba menggeser peran dari Pak Jokowi, menggeser situasi bahwa Prabowo saat ini sangat berlindung ataupun sangat didukung kuat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tentu saja harapannya adalah dukungan dari Pak Jokowi yang kita tahu. Nah, namun dalam situasi ini tentu saja akan berbeda. PDI Perjuangan mau mengambil hal tersebut bahwa Pak Prabowo ini tidak lagi kuat karena Jokowi, tapi Pak Prabowo ini kuat karena PDI Perjuangan. Pak Prabowo ini kuat karena partai politik nomor satu di parlemen yang mendukungnya. Dan inilah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan selain mengamankan Kongres adalah menggeser peran, menggeser kekuatan, menggeser pengaruh, dan berusaha untuk mendongkel kekuatan dari Prabowo bersama dengan Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah dinamika baru. Apakah Prabowo bisa mengayunkan tarik-menarik kepentingan tersebut antara Jokowi yang masih punya kepentingan terhadap pemerintahan untuk legasi pemerintahannya ini berjalan dengan baik, semua kebijakan pemerintah ini tetap dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang, itu diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana meminimalisir atau meminimalkan kekuatan dari Pak Jokowi terhadap peran di pemerintahan ini. Dan ini merupakan sebuah upaya bagaimana situasinya di antara tarik-menarik ini posisi Prabowo berada di tengah. Posisi Pak Prabowo yang kemudian berada di tengah. Terakhir dari saya, Bang Efriza, kemungkinan apa atau situasi apa begitu ya Bang ya yang kemudian memungkinkan adanya kondisi baik ketika Pak Prabowo bisa bertemu dengan Bu Megawati, bisa bersama juga dengan Pak SBY dan juga bersama juga sekaligus bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam suatu forum bersama dan juga sama-sama mencairkan situasi kondisi politis antara elit-elit partai begitu ya dan juga elit-elit tokoh publik. Iya, kalau upaya untuk mencairkan situasi dalam momen saat ini bisa dikatakan sudah terlewat. Karena momen Lebaran sudah berlalu, open house pun sudah terlihat. Pak Jokowi tidak mau datang ke open house-nya Pak Prabowo, Ibu Megawati tidak mau datang ke open house Pak Prabowo, hanya Pak SBY yang hadir di sana. Dan ini tentu sangat sulit. Kalau berbicara tentang bagaimana momen kenegaraan, sudah coba digambarkan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dari mulai pasca Pilpres, seperti tadi pendahuluannya, sampai situasi Danantara. Tapi lagi-lagi tidak dapat terbangun. Jadi rasa-rasanya pertemuan ini sangatlah sulit dalam waktu dekat. Apalagi kalau seandainya dipaksakan. Misalnya open house pemerintah terhadap para mantan presiden dan wakil presiden. Rasa-rasanya juga sangat sulit. Karena persoalan kenegaraan sudah tinggi tingkat harus dipelajari, dicermati, bahkan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu krisis, kemudian kebijakan Trump di Amerika Serikat,
soal impor, dan hal ini mempengaruhi situasi negara kita. Berikutnya adalah momen yang bisa hanya nanti ketika ada situasi yang benar-benar mendesak yang perlu sebuah gagasan dari seluruh para mantan. Nah, ini adalah momennya. Namun, apakah momen ini bisa dicairkan dalam sebuah bentuk seperti keinginan Pak Prabowo membangun presidensial klub ini? Saya rasa Ibu Megawati tidak mau, tidak berkenan kalau ia ditempatkan dalam posisi bertiga dengan SBY dan Pak Jokowi. Kemudian, momen apa lagi yang bisa dibangun? Tentu saja adalah momen saat kenegaraan, yaitu 17 Agustus. Dan momen ini tentu menjadi harapan baru kalau ketiga-tiganya bisa duduk bareng. Ketiga-tiganya yang dimaksud adalah Pak SBY, Pak Jokowi, dan tentu saja Ibu Megawati. Namun lagi-lagi, yang saya lihat kemungkinan besar PDI Perjuangan akan melakukan urusan kenegaraannya ataupun urusan 17 Agustusannya itu di partainya sendiri ataupun di Tengku Umar misalnya. Dan ini adalah situasi yang perlu benar-benar Pak Prabowo mempersiapkan momen seperti apa yang bisa mempersatukan ketiganya. Karena kalau tiba-tiba mereka diajak duduk bareng tanpa agenda penting, rasa-rasanya sangat sulit. Dan agenda penting ini yang harus dibangun apa? Membangun kementerian sudah lewat. Membangun institusi baru dalam hal ini dan antara sudah lewat. Mau membangun apa? Bahas IKN tentu saja sudah berbeda konsepnya. PDI Perjuangan sudah terlalu enggan untuk ikut campur lagi karena itu adalah produk dari Pak Jokowi dan itu adalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa itu legasinya Pak Jokowi. Jadi inilah kesulitannya, mempertemukannya dalam bentuk narasi apa. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya situasi negara dalam keadaan krisis. Tapi pertanyaannya, mana ada pemerintah mau kondisi negara krisis? Karena bisa jadi kalau sudah krisis, krisis kepemimpinan kebijakan malah yang ada lengser Pak Prabowo. Dan ini berbahaya malah. Tentu Pak Prabowo menginginkan kondisi kondusif. Jadi saya rasa tadi kembali saya bilang Pak Prabowo akan meminta gagasan dari Ibu Megawati dengan cara mendatangi ataupun silaturahim bahasanya ataupun mengunjungi persahabatan dan beda dengan saat Pak SBY dan Pak Jokowi. Momen kenegaraan bisa, tapi untuk mempersatukan ketiga-tiganya dalam satu hal atau satu tema ini sangat sulit. Apa yang mau dibangun, apa isunya, dan seperti apa cara ataupun mekanisme pertemuannya. Saya rasa ini sangatlah tidak mungkin. Misalnya, kalau konferensi pers ataupun ibaratnya via Zoom dan segala macam, itu tidaklah mungkin mau dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah situasi yang memang pelik karena Ibu Megawati punya karakter kalau sudah bersalah atau bermasalah dengan Ibu Megawati, maka orang itu sudah dicoret di dalam satu hal yang harus dihormatinya atau dihormati dan dihargai oleh Ibu Megawati. Seperti Pak SBY dan Pak Jokowi sudah dicoret dan sangat sulit mempertemukan mereka bertiga. Oke, cukup menjadi kesulitan untuk bisa mempertemukan ya antara ketiga tokoh ini karena memang sikap dari Bu Megawati yang ketika memang sudah tidak ya berkata tidak ya Bang Efriza ya. Tapi kita tetap sama-sama berharap semoga nanti mungkin di satu kesempatan ya Bang Efriza ya ada momen tertentu yang bisa mempertemukan antara Presiden Prabowo Subianto, Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak SBY dan juga Pak Joko Widodo. Yang pertama kita harus melihat bahwa pertemuan ini terjadi karena kebesaran hati. Kebesaran hati dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau dalam hal ini menunggu terlalu lama, menanti-nanti momen yang pas dan segala macam sangat sulit. Makanya beliau terlihat sekali berjiwa besar, berbesar hati,
ia menyamperin atau hadir dalam hal ini mendatangi kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak dalam posisi yang netral. Artinya ini benar-benar sebuah bentuk keteladanan dari seorang presiden terhadap mantan presiden, dan keteladanan ini pun ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Ia tidak segan mendatangi dan kemudian terjadi pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah momen pertemuan ini adalah momen Idul Fitri, silaturahim yang sangat baik, bahwa kita memang kembali ke fitri, kita menjadi lebih bersih, dan kita semangatnya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Momen itu diambil oleh Pak Prabowo dengan sangat baik. Dan yang ketiga, jelas bahwa pertemuan ini bisa terjadi karena tadi jiwa besarnya Pak Prabowo. Bagaimana pertemuan ini terjadi? Karena cuman antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Dan itu dalam pertemuan silaturahim. Sementara apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana anaknya Pak Prabowo, Pak Didit ini mendatangi kediaman Ibu Megawati maupun menemui Pak Jokowi, ternyata untuk menyatukan mereka itu sangatlah sulit. Dan ini menunjukkan bahwa pertemuan silaturahim bisa saja terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri karena mereka berdua adalah sahabat. Tapi pertemuan secara negara, kenegaraan ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah ini bisa terrealisasi seperti misalnya pertemuan dengan para mantan presiden. Karena kita tahu para mantan presiden ini yang saat ini adalah kedua-duanya tidak disukai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, baik SBY maupun Pak Jokowi. Jadi rangka atau kerangka dari keinginan Pak Prabowo untuk adanya presidensial threshold atau membahas ini dalam bentuknya adalah presidensial club, ini sangatlah sulit. Karena tadi, lagi-lagi, ada jiwa besar dari Pak Prabowo, silaturahim bisa terjadi, tapi belum tentu di sisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menemui atau berkenan duduk bareng bersama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Kita lihat Danantara waktu itu tidak hadir. Dan ini adalah bukti sangat sulit menyatukan, mempertemukan Prabowo dengan mantan presiden, khususnya Megawati di tengah-tengah Pak Jokowi dan Pak SBY. Mungkin seperti itu Mbak pendahuluannya. Oke, ini ada hal yang bisa dipertemukan ya antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati, tapi untuk seterusnya entah itu mungkin nanti bisa bertemu dengan mantan presiden yang lain, ini juga menurut Bang Efriza masih cukup sulit ya Bang ya untuk dilakukan. Kalau kita membaca pertemuan yang kemudian dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ini, kalau secara politis seperti apa Bang Efriza? Karena kan ini meskipun sudah dibantah tidak ada kesan tertutup begitu ya, tapi kan ini justru hadirnya presiden menemui Bu Mega ini tertutup. Padahal ini dua tokoh besar yang paling dinantikan publik untuk bisa bertemu. Ketertutupan pertemuan ini bisa dibaca seperti apa, Bang? Ya, tertutupan pertemuan ini jelas tidak sekedar canda tawa saja. Pertemuan ini ada waktu yang dibahas dalam 4 mata dan sudah dibahas oleh Pak Sufmi Dasko bahwa pertemuan ini terkait juga dengan bagaimana situasi krisis di Indonesia, pembicaraan tentang Republik Indonesia saat ini yang sedang dinakodai oleh Pak Prabowo. Dan tentu saja masukan-masukan dari Pak Prabowo yang hadir saat itu tentu ia bercerita bagaimana masukan atau pemikirannya, gagasannya untuk membangun negeri ini. Sementara di sisi yang lain, ia mengharapkan respon balik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana negara ini harus dalam wujud keinginan Pak Prabowo sebagai
negara yang penuh dengan elemen persatuan dan kesatuan. Dan elemen itu adalah dengan dukungan real didapatkan pemerintah bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari para mantan presiden. Dan ini saya rasa ada pembicaraan-pembicaraan terhadap hal-hal tersebut, termasuk dinamikanya, tawaran secara tidak langsung, ataupun mungkin bagaimana unek-uneknya Ibu Megawati berada di luar, maupun ia menjelaskan posisinya dengan Pak Jokowi dan segala macam, ini tentunya ada karena mereka berdua berbicara dalam hal empat mata. Dan kita juga tahu bahwa di momen kepartaian pun dalam bahasa sarkasnya, Ibu Megawati itu selalu penuh dengan emosi, luapan emosi dia dengan nada-nada curhat. Bagaimana ia menceritakan tentang perjuangannya, ia menceritakan tentang pandangannya terhadap kondisi negara maupun ia menceritakan tentang apa yang semestinya. Jadi saya rasa Ibu Megawati juga tidak serta-merta tidak menjelaskan kondisi negara ini. Tidak serta-merta dia tidak menjelaskan kondisi perasaannya. Kondisi perasaan mungkin saja ia bercerita bagaimana ia membangun partai. Itu pasti yang utama. Yang kedua, bagaimana ia memimpin republik. Dan yang ketiga, saya rasa-rasanya Ibu Megawati juga memberikan pandangan bagaimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah. Sisi berikutnya, bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Saya yakin obrolan-obrolan itu pasti ada. Karena seperti yang saya katakan, Ibu Megawati ini orangnya cenderung ceplas-ceplos. Sisi yang lain, ikatan emosionalnya atau bahasa emosinya itu seringkali meluap-luap. Jadi tidak mungkin tidak ada pembicaraan tentang Pak Jokowi ataupun pembicaraan tentang bagaimana situasi kondisi dari partainya yang saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Dan ini tentu nanti narasi-narasi ini menjurus kepada keinginan Pak Prabowo apakah bisa atau disetujui oleh Megawati sebagai ketua umum untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah untung banyak. Ada Budi Gunawan, ada Jaksa Agung, dan yang terbaru adalah Yunimart Gersang, bagaimana ia menjadi dubes Itali. Dan saya rasa keinginan Prabowo ini harus dijawab oleh Megawati Soekarno Putri untuk PDI Perjuangan masuk saja di pemerintahan. Karena pola pemerintahannya Prabowo saat ini adalah pola membangun negeri dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian statement terbaru ya Bang Efriza ya disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini kan ketika dikonfirmasi Pak Dasko sempat mengatakan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini tidak berdasarkan sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Jokowi mengatakan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup baik begitu ya. Apakah dengan ketertutupan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini satu di antara alasannya adalah untuk menjaga perasaan begitu ya dari seorang Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bang Efriza? Ya jelas Pak Prabowo tidak melakukan upaya seperti awal yang diinginkannya, mempertemukan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ternyata gagal. Dan tentu saja kegagalan ini bisa diartikan sangat sulit untuk membangunnya. Maka apa yang terjadi? Pertemuannya adalah pertemuan dalam kondisi yang terburu-buru, bisa dikatakan mendadak, bahasanya elit-elit sekarang. Yang kedua, ini adalah silaturahim semata. Dan yang ketiga adalah pertemuan tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa satu sisi Pak Prabowo menjaga perasaan dari Pak Jokowi yang telah membantu memenangkan beliau menjadi presiden. Hutang budi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pak Prabowo pasti menjaga perasaan itu. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga memang harus menemui Ibu Megawati karena dia harus mengetengahi atau menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak, kondisi negara dalam keadaan kritis, kemudian
kondisi dari PDI Perjuangan yang masih menjadi mitra kritis pemerintah, masih mengayun antara oposisi atau mendukung pemerintah, ini bisa jadi nantinya ketika ada demonstrasi, ketika ada pola-pola kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, ini malah menjadi sebuah keuntungan bagi partai PDI Perjuangan yang selalu bermain di narasi tengah. Dan ini sangat memberatkan bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya meyakini Pak Prabowo ini ingin secara garis besar selain menjaga